8 apartemen dan tidak satu pun untukku. Ibu mertua membagikan 8 apartemen, tetapi aku tidak mendapatkan satu pun. Aku tidak membantah, tetapi ketika beliau masuk rumah sakit, ratusan telepon dari puluhan orang masuk ke ponselku. Sari, tolong cuci buahnya dan bawa ke sini, terdengar suara Ibu Ratna Susanti, ibu mertuaku, dari ruang keluarga. Aku meletakkan piring-piring yang sedang kutata, mengelap tangan, dan berjalan menuju kulkas. Hari ini adalah acara kumpul keluarga mingguan. 2 jam yang lalu, aku mulai memasak makan malam untuk 10 orang. Ibu, ini buahnya. Aku meletakkan nampan berisi buah-buahan yang telah dipotong dan ditata dengan indah di hadapan ibu mertuaku. Ibu Ratna duduk dikelilingi oleh keluarga putra sulungnya, Andi, dan putri bungsunya, Rina. Suamiku, Bima, duduk di pinggiran sandaran sofa. Wah, cucu Oma pintar sekali. Ibu mertuaku, tanpa sedikit pun melirikku, menghujani pujian pada cucu sulung kesayangannya. Michael, kita masuk 10 besar lagi di kelasnya semester ini. Ini baru yang membanggakan keluarga. Aku diam-diam kembali ke dapur dan melanjutkan mencuci tumpukan panci dan piring di wastafel. 8 tahun menikah. Aku sudah lama terbiasa dengan pemandangan seperti ini. Di rumah ini, aku hanyalah latar belakang yang selalu berada di dapur. Baik, semuanya sudah berkumpul. Ibu punya berita penting. Tiba-tiba ibu mertuaku meninggikan suaranya. Aku mengeringkan tangan dan berjingkat mendekati suamiku, Bima. Ibu Ratna berdeham dengan raut wajah penuh kemenangan yang tak bisa disembunyikan. Proyek redevelopment rumah tua kita akhirnya selesai. Hasilnya, ibu mendapatkan 8 unit apartemen. 3 di Kebayoran Baru, 2 di BSD City, dan 3 di Sentul. Ruang keluarga langsung riuh. Semua orang tahu bahwa rumah tua ibu mertuaku masuk dalam program redevelopment, tetapi angka 8 unit melampaui semua ekspektasi. Ibu, bagaimana rencananya pembagiannya? Tanya Maya, istri Andi, dengan tidak sabar, matanya berbinar. Ibu mertuaku tersenyum puas dan mengeluarkan setumpuk dokumen dari laci meja. Semuanya sudah ibu pikirkan. Untuk yang sulung, Andi, 3 apartemen. 1 di Kebayoran Baru, 1 di BSD, 1 di Sentul. Untuk Bima, 2. 1 di Kebayoran Baru, 1 di Sentul. Untuk Rina, anak bungsu ibu, juga 2. 1 di Kebayoran Baru, 1 di BSD. Dan untuk ibu sendiri, ibu simpan 1 di Sentul untuk hari tua. Berdiri di sebelahnya, aku merasa darahku seakan membeku. Suara ibu mertuaku terus menjelaskan secara rinci luas dan harga pasar setiap apartemen. Tetapi di telingaku hanya terdengar dengungan. Setelah membagi 8 apartemen di antara ketiga anaknya, beliau bahkan tidak menyebut namaku menantu yang telah menjadi bagian dari keluarga ini selama 8 tahun sekadar untuk basa-basi. Tidak ada kalimat seperti, nanti kalian juga akan kebagian. Aku menoleh ke Bima. Wajahnya penuh rasa syukur, benar-benar larut dalam penjelasan ibunya. Pada saat itu, aku sadar, di rumah ini aku akan selamanya menjadi orang asing. Sari, kamu kenapa? Wajahmu pucat sekali. Bima baru menyadarinya saat kami sudah dalam perjalanan pulang. Nggak apa-apa, cuma capek. Aku menatap lampu-lampu Jakarta yang berlalu di luar jendela, berusaha menyembunyikan getar dalam suaraku. Senang sekali ya ibu akhirnya membagikan apartemen-apartemen itu. Aku tidak menyangka akan dapat 2 unit. Satunya di Kebayoran Baru. Bayangkan, itu nilainya bisa lebih dari 20 miliar rupiah. Kita bisa jual apartemen kita yang sekarang dan pindah ke yang lebih besar, kata Bima dengan penuh semangat. Iya, baguslah, jawabku singkat. Bima akhirnya sadar suasana hatiku sedang buruk. Kamu ini kenapa? Apa kamu tidak senang kita dapat apartemen? Aku menarik napas dalam-dalam. Bima, apa kamu tidak merasa ini aneh? Ibu membagikan 8 apartemen. Ibumu tidak sekalipun menyebut namaku. Apa yang aneh? Itu kan properti ibu. Beliau berhak memberikannya kepada siapapun yang beliau mau, jawabnya dengan heran. Kita sudah menikah 8 tahun. Selama 8 tahun, setiap minggu aku datang ke rumah ibumu, bersih-bersih, memasak. Tidak pernah sekalipun aku absen di hari raya, selalu datang membawa hadiah. Dan waktu beliau sakit dan dirawat di rumah sakit, siapa yang mengambil cuti dan merawatnya? Sekarang, saat tiba waktunya membagi harta, aku lebih buruk dari orang asing baginya. Emosi yang kutahan sepanjang malam akhirnya meledak. Suaraku terdengar tajam di keheningan mobil. Pelankan suaramu, Bima mengerutkan kening. Itu dari awal memang harta keluarga kami. Apa hubungannya denganmu? Kenapa kamu jadi materialistis begini? Materialistis? Aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. Coba jujur, Bima, bagaimana perlakuanku terhadap keluargamu selama 8 tahun ini?
Waktu ibumu patah kaki dan terbaring di tempat tidur selama 3 bulan, siapa yang setiap hari pulang kerja langsung ke sana untuk merawatnya? Waktu adikmu melahirkan, siapa yang mengambil cuti untuk membantunya? Dan sekarang, saat pembagian warisan, aku bukan siapa-siapa. Merawat ibuku itu kewajibanmu, beliau itu ibu mertuamu. Bima ikut meninggikan suaranya. Lagi pula, apa yang diberikan kepadaku kan juga untukmu. Apa bedanya properti itu atas nama siapa? Kalau begitu, apa kamu akan mencantumkan namaku di sertifikat kepemilikan? Aku tersenyum dingin. Tentu saja tidak. Ini kan hadiah dari ibu untukku. Aku akan mengurus semuanya atas namaku sendiri, katanya dengan yakin. Kenapa kamu jadi perempuan menyebalkan begini? Dulu kamu tidak seperti ini. Aku terdiam, bukan karena ia berhasil meyakinkanku, tetapi karena aku sadar. Jurang di antara kami jauh lebih dalam dari yang kukira. Di mata Bima, aku akan selamanya menjadi orang luar. Kesetiaanku adalah kewajiban, sementara hak adalah sesuatu yang tidak berlaku untukku. Mobil berhenti di parkiran apartemen kami. Bima, dengan marah, keluar dan langsung naik ke atas. Aku tetap duduk di dalam mobil, membiarkan air mata yang telah lama kutahan mengalir deras. 8 tahun pernikahan. Aku percaya kami adalah satu keluarga. Namun di hadapan uang, aku ternyata bukan siapa-siapa. Ponselku bergetar. Pesan dari sahabatku, Kartika. Bagaimana acara makan malam keluarga? Aku mengusap air mata dan membalas, ibu mertua bagi-bagi 8 apartemen. Aku tidak dapat apa-apa, Kartika langsung menelepon. Apa? Maksudmu apa? Coba ceritakan lebih jelas. Mendengar suara familiar sahabatku, aku menangis sejadi-jadinya. Saat itu, aku memutuskan tidak akan lagi menjadi menantu yang penurut. Setelah selesai berbicara dengan Kartika, aku masih menangis di mobil selama sekitar 20 menit. Luka hati yang menumpuk selama 8 tahun pecah seperti bisul. Baru ketika ponsel memberitahukan baterai lemah, aku bisa menenangkan diri dan dengan langkah berat naik ke unit kami. Ketika aku masuk, Bima sudah selesai mandi dan berbaring di sofa menonton televisi. Di meja ada sekaleng bir yang belum habis. Ia bahkan tidak menoleh saat mendengar aku masuk. Aku tidur di kamar tamu, kataku sambil berjalan ke lemari untuk mengambil barang-barangku. Baru saat itulah Bima menoleh. Masih marah? Apa ini sepadan? Aku membanting pintu kamar mandi tanpa berkata apa-apa. Aliran air hangat membasuh tubuhku, tetapi tidak bisa mencairkan es di hatiku. Cermin langsung berembun, seolah menjadi dinding tak terlihat namun nyata yang tiba-tiba muncul di antara aku dan Bima. Keesokan harinya adalah hari Sabtu. Aku pergi pagi-pagi sekali tanpa meninggalkan pesan. 3 panggilan dari Bima kuabaikan, dan akhirnya aku mematikan ponsel. Apartemen Kartika berada di sebuah kompleks hunian elit di Pondok Indah. Suaminya sedang dalam perjalanan dinas jangka panjang ke luar negeri, jadi di rumah hanya ada dia dan putrinya yang berusia 5 tahun. Ya ampun, Sari, matamu bengkak sekali, seru Kartika saat membuka pintu. Ia kemudian menoleh ke putrinya. Sayang, main di kamarmu dulu ya. Tante Sari dan Mama mau bicara. Aku merebahkan diri di sofa empuk Kartika dan menenggak segelas air es. Baru saat itu rasa perih di tenggorokanku sedikit mereda. Ceritakan, apa yang sebenarnya terjadi? Kartika duduk di sebelahku, menyodorkan tisu. Persis seperti yang aku ceritakan di telepon semalam. Ibu mertuaku dapat 8 apartemen dari proyek redevelopment, membagikan 2 atau 3 unit untuk setiap anaknya, dan tentang aku, menantunya, beliau bahkan tidak menyinggungnya sama sekali. Aku memiyat pelipisku. Tapi yang paling menyakitkan adalah reaksi Bima. Dia pikir itu hal yang wajar. Kartika mendengus menghina. Sari, akhirnya matamu terbuka. Aku sudah lama ingin memberitahumu. Ibu mertuamu dari awal tidak pernah menganggapmu bagian dari keluarga. Aku menunduk dalam diam. Itu adalah kebenaran. Tanda-tandanya sudah ada sejak lama. Hanya saja aku terus-menerus mengabaikannya. Ingat pernikahan kalian? Ibu Ratna menentang keras. Bilang keluargamu tidak selevel dengan putranya. Kartika tanpa ampun mengorek luka lama. Lalu dengan enggan beliau setuju, tapi selama pesta pernikahan tidak sekalipun tersenyum, aku memejamkan mata. Adegan-adegan yang berusaha kulupakan kembali muncul. Wajah kaku ibu mertuaku, sikapnya yang secara terang-terangan mengabaikan kerabatku di pesta pernikahan, bagaimana di acara makan malam keluarga pertama ia mengkritik masakanku, mengatakan semuanya keasinan. Dan saat kamu keguguran? Lanjut Kartika. Bima sedang dinas keluar kota. Kamu menelepon ibu mertuamu tengah malam. Kamu mulai pendarahan. Dan apa katanya? Saya lagi di puncak sama teman-teman main kartu.
Panggil ambulans sendiri saja. Aku mengulangi kata-kata itu secara mekanis, kata-kata yang telah membekas di ingatanku. Aku terbaring sendirian di ranjang operasi yang dingin, dan tidak ada seorang pun di sisiku yang bisa menandatangani surat persetujuan. Akhirnya, Kartika yang datang tergopoh-gopoh, "Sari, kamu sudah terlalu banyak berkorban dalam pernikahan ini. Dan apa yang kamu dapatkan sebagai balasannya?" Kartika memegang tanganku. "Saat ibu mertuamu sakit, kamu merawatnya seperti anak kecil. Apa beliau pernah memikirkanmu sekali saja saat membagi harta? Apa Bima pernah membelamu sekali saja?" Aku menggelengkan kepala. Air mata kembali mengalir. Betapa bodohnya aku selama bertahun-tahun berusaha mati-matian mendapatkan penerimaan dari orang-orang yang tidak akan pernah menerimaku dengan mengorbankan harga diriku sendiri. "Lalu apa yang akan kamu lakukan sekarang?" tanya Kartika terus terang. "Aku tidak tahu," jawabku bingung. "Cerai? Usiaku sudah 35. Terus kenapa kalau 35? Kartika meninggikan suaranya. "Gaji tahunanmu lebih dari 800 juta. Kamu punya apartemen sendiri, punya mobil. Memangnya kamu tidak bisa hidup tanpa Bima Susanto itu?" Saat itu, ponselku yang kumatikan bergetar saat dinyalakan. Pesan dari Bima. Setelah ragu sejenak, aku meneleponnya kembali. "Sari, kamu di mana? Ibu tiba-tiba sakit. Perutnya sakit sekali. Kami di rumah sakit, sepertinya radang kantung empedu. Kata dokter perlu dioperasi." Suara Bima terdengar cemas. "Cepat datang ke RSCM. Aku tidak bisa mengurusnya sendirian." Aku menatap Kartika. Ia tanpa suara, hanya dengan gerakan bibir, berkata, "Jangan pergi." Aku di rumah Kartika, hari ini tidak bisa datang. Aku berusaha berbicara setenang mungkin. "Kamu punya kakak dan adik, minta tolong mereka." "Apa?" Bima seolah tidak percaya. "Ibu akan dioperasi. Dan kamu, menantunya, tidak akan datang? Mas Andi bilang ada rapat penting di kantor, dan Rina, anaknya demam. Aku di sini sendirian. Dan karena itu aku harus datang?" Kemarahan mulai naik ke tenggorokanku. "Bima, dengarkan baik-baik. Aku bukan perawat gratis untuk keluargamu. Saat bagi-bagi apartemen, tidak ada bagian untukku, tapi begitu ada yang sakit, baru ingat padaku." Di seberang telepon, hening selama beberapa detik, ketika Bima berbicara lagi, suaranya sedingin es. "Sari, aku kecewa padamu. Aku tidak tahu kamu begitu perhitungan." "Ya, aku memang perhitungan," aku tertawa sinis. "Jadi hari ini, urus saja sendiri." Aku menutup telepon. Tanganku gemetar begitu hebat hingga hampir tidak bisa memegang ponsel. Ini adalah pertama kalinya aku menolak permintaan keluarga Bima dengan begitu tegas. Jantungku berdebar kencang. Bersamaan dengan rasa takut, aku merasakan kebebasan yang tak terlukiskan. "Bagus." Kartika bertepuk tangan. "Sudah dari dulu seharusnya begitu. Semakin kamu penurut, semakin mereka anggap itu hal yang biasa." Pukul 3 sore, ponselku mulai dibanjiri panggilan. Pertama, 33 panggilan tak terjawab dari Bima, lalu 5 dari adiknya, Rina, kemudian sepupu Bima, dan bahkan kerabat jauh yang hampir tidak pernah berkomunikasi denganku. Apa yang terjadi? Aku tercengang melihat nama-nama yang terus muncul di layar. "Grup keluarga WhatsApp pasti meledak," kata Kartika, seolah sudah tahu. Serangan moral dimulai. Aku membuka grup keluarga-keluarga besar Susanto di WhatsApp, yang notifikasinya selalu kumatikan. Seperti yang diduga, sudah ada ratusan pesan. Paling atas adalah pesan dari Bima. "Ibu di rumah sakit, butuh bantuan, tapi Sari tersinggung dan tidak mau datang. Tolong bujuk dia." Dan selanjutnya hanyalah tuduhan. Menantu macam apa sekarang ini? Ibu mertua sakit tapi dia tidak peduli. "Sari, jangan picik begitu. Orang tua punya pertimbangan sendiri saat membagi harta. Menghormati orang tua itu dasar keluarga. Segera pergi ke rumah sakit dan rawat ibu mertuamu." "Bima, seharusnya kamu bisa mendidik istrimu lebih baik." Aku gemetar karena marah. Baru saja akan mematikan ponsel, sebuah panggilan video masuk. "Suami Rina, Iqbal." Secara otomatis aku menekan tombol jawab. Wajah marah Rina muncul di layar. "Sari, apa-apaan ini? Ibu kita terbaring di rumah sakit, dan kamu malah bersantai di rumah teman?" "Rina," aku menahan amarah, "ibumu memberimu 2 apartemen. Kenapa kamu tidak merawatnya sendiri?" "Anakku demam," semburnya dengan yakin. "Lagi pula, merawat ibu mertua itu kewajiban menantu perempuan." "Benarkah? Lalu kenapa saat pembagian harta kalian tidak berpikir bahwa menantu perempuan juga harus punya bagiannya sendiri?" balasku.
Kamu. Rina terdiam sejenak. Kemudian, dengan marah, ia berteriak, "Oh, jadi ini masalahnya. Kamu tersinggung karena apartemen. Asal kamu tahu, itu uang hasil jerih payah ibuku. Beliau mau berikan ke siapa, itu haknya. Kamu, orang luar, tidak punya hak untuk mengatur." Kata orang luar menusuk hatiku seperti pisau tajam. Aku sudah siap untuk itu, tetapi mendengarnya langsung begitu menyakitkan hingga aku sulit bernapas. Kalau aku orang luar, kenapa kalian meneleponku? Aku berusaha tetap tenang. Keluargamu punya standar ganda yang luar biasa. Saat butuh tenaga, kita satu keluarga. Saat bagi harta, aku orang luar. Tanpa menunggu jawabannya, aku memutus panggilan dan mematikan ponsel. Akhirnya, dunia kembali tenang. Akhirnya kamu melawan mereka. Kartika menuangkan segelas anggur merah untukku. Selanjutnya mau bagaimana? Aku menyesapnya. Kehangatan alkohol membakar tenggorokan dan menyebar ke perut. Aku tidak tahu, tapi aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Pukul 8 malam, aku menyalakan ponsel. 36 panggilan tak terjawab dan 52 pesan di WhatsApp. Tanpa membacanya, aku mengirim pesan ke Bima. Aku butuh beberapa hari untuk berpikir. Jangan cari aku. Lalu aku mematikannya lagi. Berbaring di kamar tamu Kartika, untuk pertama kalinya dalam 8 tahun aku merasa lega. Menolak permintaan tidak masuk akal dari orang lain ternyata begitu menyenangkan. Keesokan paginya, Kartika mengetuk pintu. Tidur nyenyak, tadi malam Bima mengirimiku pesan di WhatsApp, menanyakan apakah kamu akan ke rumah sakit hari ini. Tidak, kataku tegas, lalu menghela napas. Meskipun, jujur saja, aku sedikit khawatir dia tidak bisa mengurusnya sendirian. Astaga, Sari, tegur Kartika. Kamu terlalu baik hati, makanya kamu selalu dimanfaatkan. Mereka punya banyak kerabat, bisa menyewa perawat, apa yang akan berubah hanya karena kamu tidak ada di sana? Dia benar. Aku menyalakan ponsel, mengabaikan semua pesan yang belum dibaca dan menulis surel ke kantor. Aku mengambil cuti 3 hari. Jika aku sudah memutuskan untuk memberontak, aku harus melakukannya sampai tuntas. Pada hari Senin pagi, aku masuk kerja. Kesibukan kantor yang biasa membantuku sejenak melupakan masalah keluarga. Saat makan siang, aku dipanggil oleh kepala departemenku, Pak Suryo. Ibu Sari, klien untuk proyek Horizon sangat puas. Mereka secara khusus memuji ide Anda. Pak Suryo tersenyum dan menyodorkan secangkir kopi. Pada evaluasi promosi berikutnya, peluang Anda sangat bagus. Aku memaksakan senyum. Terima kasih, Pak Suryo. Ada masalah? Anda terlihat kurang sehat, katanya dengan jeli. Setelah ragu sejenak, aku menceritakan secara singkat masalah keluargaku. Setelah mendengarkan, Pak Suryo berkata dengan penuh makna, "Sari, Anda adalah salah satu desainer paling berbakat yang saya kenal. Pekerjaan adalah medan perang, tetapi terkadang keluarga juga begitu. Ingat, dalam situasi apapun, Anda harus melindungi diri sendiri terlebih dahulu." Kembali ke mejaku, aku merenungkan kata-katanya. Dia benar. Mengapa di tempat kerja aku begitu tegas dan efisien, tetapi di rumah berubah menjadi domba penurut? Mungkin karena aku terlalu menginginkan pengakuan dari keluarga itu dan dalam prosesnya kehilangan diriku sendiri. Saat aku keluar dari kantor, Bima sudah menunggu di depan gedung. Ia tampak lelah, matanya merah. "Sari, kita perlu bicara." Ia meraih tanganku. Aku menarik tanganku. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Ibu sudah dioperasi? Ya, kemarin. Semuanya berjalan lancar, Bima memijat pelipisnya. Aku hampir tidak tidur beberapa hari ini. Sari, ayo kita pulang. Supaya aku bisa terus menjadi pelayan gratis untuk keluargamu? Aku tersenyum sinis. Bima, aku mau bertanya padamu. Jika lain kali ibumu sakit dan aku tidak datang merawat, apa yang akan kamu pikirkan? Bima terkejut. Ia tidak menyangka aku akan begitu terus terang. Yah, itu kan lain cerita. Kali ini situasinya khusus. Situasi kalian selalu khusus, potongku. Bima. Kita sudah menikah 8 tahun. Selama 8 tahun itu, apa kamu pernah sekali saja membelaku? Saat ibumu atau adikmu menyerangku, apa kamu pernah sekali saja berpihak padaku? Bima terdiam. Melihat matanya yang kebingungan, aku tiba-tiba merasa sangat lelah. Pria yang kucintai selama 8 tahun ini ternyata tidak pernah memahamiku. Aku butuh waktu untuk berpikir, kataku dengan tenang, malam ini aku akan menginap di hotel. Jangan cari aku. Saat aku berjalan pergi, Bima berteriak dari belakang, "Sari, ibu bilang, kalau kamu tidak datang ke rumah sakit, kamu tidak perlu lagi menginjakan kaki di rumah kami." Aku tidak menoleh, hanya mengangkat tangan dan melambai.
Sampaikan terima kasihku padanya atas kejujurannya. Di kamar hotel, aku berendam air panas lama sekali, lalu memesan makan malam ke kamar dan menikmatinya dalam keheningan. Tidak ada pekerjaan rumah tanpa akhir, tidak ada omelan, tidak ada telepon dengan teror moral. Ternyata, kesendirian bisa menjadi sebuah kemewahan. Telepon berdering lagi, nomor tak dikenal. Aku menekan tombol jawab. Di seberang, terdengar suara lemah namun tetap tajam dari ibu mertuaku. Sari, sepertinya kamu sudah benar-benar lepas kendali. Ingat, menantu tidak tahu berterima kasih sepertimu tidak dibutuhkan di keluarga Susanto. Aku menarik napas dalam-dalam. Ibu Ratna, lebih baik ibu jaga kesehatan ibu. Mengenai apakah saya akan terus menjadi menantu di keluarga Susanto, itu urusan saya dan Bima. Jadi, ibu tidak perlu khawatir. Aku mengakhiri panggilan dan memasukkan nomor itu ke daftar blokir. Di luar jendela, lampu-lampu kota bersinar seperti lautan bintang, dan hatiku di keheningan malam ini perlahan menjadi lebih tegar. Sinar matahari menembus tirai kamar hotel. Aku menyipitkan mata dan melihat ke ponsel. Pukul 07.30 pagi. Di layar ada 23 panggilan tak terjawab dan pesan WhatsApp yang tak terhitung jumlahnya. Semua dari Bima, keluarganya, dan kerabatnya. Aku memijat pelipisku, mengubah ponsel ke mode senyap dan melemparkannya ke samping. Air panas di kamar mandi membersihkan lelah dari tubuhku, tetapi tidak bisa menghapus gambaran yang berputar di kepalaku. Wajah dingin ibu mertuaku, tatapan menghindar Bima, sikap arogan adiknya, Rina. Sambil mengeringkan wajah, aku sadar, untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, aku melihat posisiku dalam pernikahan ini dengan begitu jelas. Setelah berpakaian, dengan ragu aku mengambil ponsel. Pesan terakhir dari Bima muncul. Sari, ibu hari ini pulang dari rumah sakit. Bisakah kamu datang membantu? Seluruh keluarga menatapku. Aku tersenyum sinis dan mengetik balasan, itu ibumu, Bima. Saat pembagian harta, tidak ada bagian untukku, berarti aku juga tidak punya kewajiban. Setelah mengirim pesan itu, aku merasa lega. Aku keluar dari hotel, memanggil taksi, dan langsung menuju kantor. Hari ini ada presentasi penting untuk klien, dan aku tidak punya waktu untuk terganggu oleh teror moral keluarga Bima. Di ruang rapat, aku sepenuhnya fokus pada presentasi konsep iklan, melupakan sejenak masalah keluarga. Klien mengangguk setuju dan akhirnya menerima ideku saat itu juga. Setelah rapat, Pak Suryo menepuk pundakku. Ibu Sari, Anda dalam kondisi prima. Sepertinya masalah rumah tangga tidak mempengaruhi pekerjaan Anda. Aku tersenyum dalam diam. Sebenarnya, yang terjadi adalah sebaliknya. Justru karena aku memutuskan untuk berhenti menjadi bulan-bulanan di keluarga Bima, aku bisa begitu fokus pada pekerjaan. Saat istirahat makan siang, aku duduk sendirian di kafe lantai dasar gedung kantor kami, menikmati beberapa menit ketenangan yang langka. Tiba-tiba, aku melihat sosok yang kukenal. Suami Rina, Iqbal, berjalan lurus ke arahku. Sari, akhirnya aku menemukanmu. Iqbal menarik kursi dan duduk di hadapanku dengan senyum palsu. Rina memintaku untuk berbicara denganmu. Aku meletakkan cangkir kopi. Jika Anda datang untuk membujukku merawat ibu mertua Anda, jangan buang waktu. Senyum di wajahnya membeku. Bukan begitu. Kita kan satu keluarga. Kenapa begitu? Ibu Ratna sekarang sudah di rumah setelah pulang dari rumah sakit. Beliau perlu dirawat. Bima sendirian tidak sanggup. Dan adiknya? Bukankah dia dapat 2 apartemen? Potongku. Anak kami demam, Iqbal mengangkat tangan. Lagi pula, merawat orang tua itu kewajiban menantu perempuan. Aku berdiri dengan tiba-tiba. Cangkir kopi terguling, dan cairan coklat tumpah di taplak meja putih. Iqbal, dengarkan aku baik-baik. Pertama, aku bukan perawat gratis untuk keluargamu. Kedua, karena tidak ada bagian untukku saat pembagian harta, jangan menuntut kewajiban dariku. Ketiga, sampaikan pada Rina, jika dia menggangguku lagi, aku akan memberitahu semua orang bagaimana dia menggelapkan uang perusahaan. Wajah Iqbal langsung pucat. Dari mana Anda? Pergi. Aku mengambil tasku dan berbalik. Iqbal tetap duduk, terperangah. Sebenarnya, aku hanya kebetulan mendengar percakapan telepon Rina, tetapi sepertinya tebakanku tepat sasaran. Kembali ke kantor, aku melihat panggilan di ponsel lagi. Kali ini dari Bima. Sari, aku baru saja dari rumah ibu. Kita bisa bicara? Aku menghela napas dan menjawab, pukul 7 malam. Di rumah. Setelah bekerja, aku sengaja menunda pulang hingga hampir pukul 7. Ketika aku membuka pintu, aroma makanan menyeruak. Bima yang memasak. Di meja ada babi asam manis favoritku, ikan kakap panggang, dan sebotol anggur. Sudah pulang.
Bima muncul dari dapur dengan senyum yang dibuat-buat. Cuci tangan dan ayo makan malam. Aku berdiri di dekat meja, merasakan betapa absurdnya situasi ini. Selama 8 tahun, setiap hari setelah bekerja aku bergegas pulang untuk memasak makan malam. Dan Bima selalu menganggapnya biasa. Sekarang, ketika aku berhenti patuh, dia sendiri yang memasak. Kamu mau bicara apa? Aku duduk, tetapi tidak menyentuh peralatan makan. Bima menuangkan anggur untukku. Sari, aku banyak berpikir beberapa hari ini. Aku akui. Dalam masalah apartemen, ibu bertindak kurang bijaksana. Kurang bijaksana? Aku tertawa sinis. Bima, ibumu tidak menganggapku sebagai manusia. 8 apartemen dibagikan dengan rapi di antara ketiga anaknya, dan tentang aku, menantunya, bahkan tidak teringat. Itu karena pandangan tradisionalnya, gumamnya. Tapi apa yang diberikan kepadaku kan juga untukmu, kan? Aku mengeluarkan ponsel dan membuka salinan dari BPN. Lihat ini, apartemenmu sebelum menikah. Selama 8 tahun pernikahan, apa kamu memasukkan namaku di sertifikatnya? Bima terdiam. Aku melanjutkan, Bima, mari kita jujur. Kamu tahu betul bagaimana perlakuanku terhadap keluargamu selama 8 tahun ini. Saat ibumu patah kaki, aku yang merawatnya. Saat adikmu melahirkan, aku mengambil cuti untuk membantunya. Dan hasilnya? Saat pembagian harta, aku bukan siapa-siapa. Lalu apa maumu? Nada suara Bima tiba-tiba menjadi lebih keras. Supaya aku memaksa ibu memberimu apartemen? Kamu pikir itu mungkin? Aku tidak butuh apartemen. Aku menggebrak meja dan berdiri. Aku butuh rasa hormat. Bima, coba jujur, apa ibumu adil padaku? Apa kamu pernah sekali saja membelaku? Bima terdiam, menunduk sambil mengaduk-aduk piringnya. Melihat penampilannya yang menyedihkan, aku tiba-tiba merasa hampa. Aku akan mengemasi barang-barangku, beberapa hari akan tinggal di hotel. Aku berjalan ke kamar tidur. Bima melompat dan memegangku. Sari, jangan. Ibu baru saja pulang dari rumah sakit, di keluarga sedang rumit. Itu masalah keluargamu. Aku menepis tangannya. Bima, aku memberimu pilihan. Entah kita pindah dan hidup terpisah dari keluarga toksikmu, atau kita cerai. Cerai? Bima membeku, seolah disambar petir. Hanya karena masalah sepele begini? Aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. Bima, kamu masih belum mengerti keseriusan masalah ini. Di hatimu, aku akan selalu menjadi nomor 2 setelah ibu dan adikmu. Benar kan? Saat kami berdebat, bel pintu berbunyi. Bima membukanya. Terdengar suara tajam Rina. Mas, ibu menyuruhku melihat apakah menantu tidak tahu terima kasih itu sudah pulang. Aku keluar ke ruang depan. Rina, melihatku, tersenyum sinis. Oh, ternyata sudah kembali. Ibu bilang, kalau tidak minta maaf, kamu tidak boleh lagi menginjakkan kaki di rumah keluarga Susanto. Rina, kataku dengan tenang. Pintu rumah ibumu, aku memang tidak akan menginjaknya lagi. Tapi pintu rumah ini, aku menunjuk ke lantai, adalah wilayahku. Ini apartemenku sebelum menikah, atas namaku. Sekarang, silakan tinggalkan tempat ini. Rina tercengang. Ia menoleh ke Bima. Mas, istrimu menghina adikmu seperti ini, dan kamu hanya diam saja? Bima berdiri seperti patung, tidak bisa berkata apa-apa. Aku berjalan ke pintu dan membukanya lebar-lebar. Rina, silakan keluar, atau aku akan memanggil polisi karena masuk tanpa izin. Kamu? Wajah Rina memerah karena marah. Mas, lihat dia. Cukup, tiba-tiba Bima berteriak. Rina, pulanglah. Aku dan Sari akan menyelesaikan masalah kami sendiri. Rina menatap tak percaya. Melemparkan pandangan benci ke arahku, ia melesat keluar pintu. Keheningan mencekam menyelimuti apartemen. Bima ambruk ke sofa dan memegangi kepalanya. Akhirnya kamu sekali saja membentak adikmu, kataku dengan sarkasme. Sayang sekali, terlambat 8 tahun. Malam itu, aku mengemasi satu koper. Bima berdiri di ambang pintu kamar tidur dan bertanya dengan suara serak, kamu benar-benar pergi? Bima, aku menutup resleting koper. Aku memberimu 3 hari. Entah kita pindah dan hidup terpisah, atau kita cerai. Putuskan. Saat aku meninggalkan rumah, angin malam musim gugur terasa sejuk. Aku menarik napas dalam-dalam dan memanggil taksi. Mau kemana, Mbak? Tanya sopir. Aku sejenak bingung. Aku tidak punya tempat tujuan. Kartika dan anaknya sedang pergi ke rumah orang tuanya, dan tinggal di hotel terus-menerus tidak mungkin. Ke kantor? Ya, ke kantor saja. Aku menjawab hal pertama yang terlintas di benakku. Taksi melaju di jalanan yang berkilauan.
Melihat pemandangan malam kota yang berlalu, aku membuat keputusan. Aku akan membeli apartemen untuk diriku sendiri. Selama beberapa tahun terakhir, sebagian besar gajiku habis untuk anggaran keluarga. Sekarang aku sadar betapa bodohnya itu. Bima punya apartemen sebelum menikah, dan aku, si bodoh, menginvestasikan semua uangku untuk kehidupan bersama kami. Gedung kantor gelap, hanya lampu di resepsionis yang menyala. Aku menunjukkan kartu aksesku. Petugas keamanan mengenaliku. Bu Sari, kenapa kerja sampai malam begini? Iya, ada urusan mendesak, aku memaksakan senyum. Naik lift ke kantor, aku menyalakan komputer di ruangan yang kosong dan mulai memeriksa tabunganku serta persyaratan KPR. Perhitungan menunjukkan bahwa tabunganku cukup untuk uang muka sebuah studio kecil. Sambil melihat-lihat iklan properti, aku merasakan ponsel bergetar. Bima. Sari, kamu di mana? Mari kita bicara baik-baik. Tidak perlu, aku memotongnya setelah menjawab panggilan. 3 hari lagi aku akan menelepon. Beritahu aku keputusanmu. Aku menutup telepon dan melanjutkan melihat iklan. Akhirnya, aku tertarik pada sebuah studio kecil berperabotan lengkap di pusat kota. Setelah mencatat nomor agen properti, aku meregangkan badan. Aku berencana untuk tidur di sofa di area istirahat. Baru saja akan berbaring, telepon berdering lagi. Lagi-lagi nomor tak dikenal. Setelah ragu, aku menjawab. Ibu Sari, ini Anda. Terdengar suara wanita yang tidak kukenal. Saya sepupu Bima, Ilona. Kudengar Anda tersinggung karena apartemen dan mengusir Rina dari rumah. Aku langsung memutus panggilan dan memblokir nomor itu, tetapi segera ada panggilan dari nomor tak dikenal lainnya. Aku langsung mematikan ponsel. Akhirnya, dunia kembali tenang. Keesokan paginya, aku mencuci muka di toilet kantor dan langsung mulai bekerja. Pukul 10 pagi, Pak Suryo masuk ke ruangan. Sari, Anda tidak pulang ke rumah? Aku tersenyum masam dan menjelaskan situasinya secara singkat. Pak Suryo mendengarkan, terdiam, lalu tiba-tiba berkata, saya punya sebuah studio kecil di Jalan Sudirman yang kosong, Anda bisa tinggal di sana. Anggap saja ini bonus dari perusahaan. Pak Suryo, apa-apaan ini? Bagaimana saya bisa? Aku mengangkat kepala dengan kaget. Jangan menolak. Berkat proyek-proyek yang baru saja Anda selesaikan, perusahaan mendapatkan keuntungan besar, katanya sambil melambaikan tangan. Siang itu juga, aku pindah ke studio di Sudirman. Meskipun apartemen itu hanya 60 meter kuadrat, interiornya nyaman, tetapi yang terpenting, ini adalah ruang pribadiku. Aku mandi air panas, berbaring di tempat tidur yang asing namun nyaman, dan menyalakan ponsel. Seketika, puluhan notifikasi panggilan tak terjawab dan pesan masuk. Setelah melihat sekilas, aku tahu itu sebagian besar adalah bombardir dari Bima dan kerabatnya. Ada juga beberapa pesan khawatir dari Kartika. Aku membalas Kartika bahwa aku baik-baik saja, dan menelepon agen properti, membuat janji untuk melihat apartemen besok. Setelah melakukan semua itu, aku menarik napas dalam-dalam. Perasaan kebebasan yang telah lama terlupakan. Inilah rasanya membuat keputusan untuk diriku sendiri. Aku hampir tertidur ketika bel pintu berbunyi. Mengintip dari lubang pintu, aku melihat Bima. Di tangannya ada seikat mawar. Sari, aku tahu kamu di dalam. Suaranya terdengar dari balik pintu. Mari kita bicara. Aku bersandar di pintu. Jantungku berdebar kencang. Hubungan 8 tahun tidak mudah dihapus begitu saja. Tetapi aku tahu, jika aku membuka pintu, semua tekadku bisa lenyap. Bima, kataku tanpa membuka pintu. Aku bilang aku butuh 3 hari, baru 1 hari yang berlalu. Aku tidak bisa menunggu 3 hari. Terdengar isak tangis dalam suaranya. Sari, aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku janji, kita akan pindah. Ya? Aku menggigit bibir. Hatiku goyah. Logika berbisik jangan percaya, tetapi perasaan ingin segera membuka pintu dan memeluknya. Pergilah. Akhirnya. Logika yang menang. Jika kamu benar-benar sudah memikirkannya, datanglah 2 hari lagi. Di balik pintu, hening untuk waktu yang lama. Akhirnya, aku mendengar langkah kaki Bima yang menjauh. Aku merosot ke lantai dan menangis sejadi-jadinya. Saat itu, aku benar-benar sadar, pernikahan bukan hanya masalah 2 orang, tetapi juga 2 keluarga. Dan ketika salah satu keluarga itu menganggapmu orang asing, pernikahan seperti itu ditakdirkan untuk tragedi. Pagi di hari ketiga aku tinggal di apartemen Pak Suryo, aku terbangun oleh ketukan pintu yang gigih. Mengintip dari lubang pintu, aku melihat Bima lagi. Di bawah matanya ada lingkaran hitam, dan di tangannya, alih-alih buket mawar, ada sebuah amplop berisi dokumen. Sari, tolong buka.
Aku sudah memutuskan semuanya. Suaranya sangat serak. Aku menarik napas dalam-dalam dan membuka pintu, tetapi tidak mempersilakannya masuk. Bicara. Bima menyodorkan amplop itu. Ini surat pernyataan yang kutulis. Kita pindah, hidup terpisah. Aku akan memasukkan namamu ke dalam sertifikat kepemilikan apartemen kita, dan mulai sekarang aku akan menjaga jarak dari urusan ibuku. Aku mengambil amplop itu, mengeluarkan kertasnya, dan membacanya dengan saksama. Surat pernyataan itu dengan jelas menyatakan bahwa Bima akan mengubah status kepemilikan apartemen tempat kami tinggal menjadi milik bersama dan berjanji tidak akan lagi tunduk tanpa syarat pada tuntutan ibunya. Bahkan ada poin. Jika ibu mertua terus ikut campur dalam kehidupan keluarga kami akan mempertimbangkan untuk pindah dari kota ini. Kamu serius? Aku menatapnya. Kamu sadar apa artinya ini? Ibumu akan membuat keributan besar. Bima tersenyum masam. Aku banyak berpikir selama 3 hari ini. Sari, aku tidak bisa kehilanganmu. Tentang ibu, biar Mas Andi dan Rina yang mengurus. Tanpa aku, mereka pasti bisa. Aku bergeser, mempersilakannya masuk. Bima melihat sekeliling, dan pandangannya berhenti pada brosur-brosur properti di atas meja. Kamu mau beli apartemen? Ya, aku sudah menemukan studio kecil di pusat kota, jawabku seolah tidak terjadi apa-apa. Aku juga harus memikirkan diriku sendiri. Wajah Bima berubah, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Ia duduk dan gelisah di kursinya. Sari, jika kamu tidak keberatan dengan surat pernyataan ini, ayo hari ini juga kita ke BPN dan mengurus penambahan nama pemilik. Aku menatap matanya lekat-lekat, mencoba menemukan jejak keraguan atau kebohongan sekecil apapun, tetapi yang kulihat hanyalah kelelahan dan ketulusan. Mungkin kali ini dia benar-benar sudah mengerti. Baiklah, akhirnya aku mengangguk. Tapi aku punya syarat. Mulai sekarang, jika ibumu sakit atau terjadi sesuatu, kita harus memutuskan bersama apa yang harus dilakukan. Kamu tidak akan membebankan semuanya padaku, dan saat Lebaran, kita akan merayakannya masing-masing di rumah orang tua kita. Aku tidak mau lagi menjadi pelayan gratis di rumahmu. Bima, sambil menggigit bibir, mengangguk setuju. Maka, kami pergi ke kantor BPN dan menyerahkan dokumen untuk menambahkan namaku sebagai pemilik bersama di sertifikat. Saat kami keluar dari gedung, matahari bersinar cerah. Bima memegang tanganku. Ayo kita pulang. Kata pulang tiba-tiba terdengar begitu asing sekaligus akrab. Aku mengangguk dan pergi bersamanya ke rumah kami bersama. Tetapi kedamaian itu berlangsung kurang dari 24 jam. Keesokan harinya, hari Minggu, saat kami sedang sarapan, bel pintu berbunyi. Bima membukanya. Terdengar suara tajam ibu mertuaku. Ya, beginilah, membesarkan anak laki-laki untuk orang lain. Sudah dapat istri, lupa sama ibu. Aku meletakkan garpu dan pergi ke ruang depan. Di ambang pintu berdiri Ibu Ratna. Dengan gaun ungu gelap dan rambut yang ditata sempurna, ia sama sekali tidak terlihat seperti orang yang baru saja keluar dari rumah sakit. Di belakangnya berdiri Rina dan beberapa kerabat lain yang tidak ku kenal. Terlihat seperti pasukan penghakiman. Ibu, kenapa ibu di sini? Bima tergagap. Kalau ibu tidak datang, kamu akan sepenuhnya di bawah kendali rubah betina ini. Ibu mertuaku menunjuk ke arahku. Kudengar kamu memasukkan namanya ke dalam surat-surat apartemen. Apa kamu sudah gila? Itu apartemen pranikah yang ibu berikan padamu. Aku melipat tangan di dada dan bersandar di kusen pintu. Ibu Ratna, Bima secara sukarela memasukkan nama saya. Dan urusan keluarga kami, orang luar tidak perlu ikut campur. Orang luar? Suara ibu mertuaku naik 1 oktav. Saya ibunya. Kamu ini siapa? Ibu, jangan begitu, Bima mencoba menengahi. Aku dan Sari sudah membahas semuanya. Mulai sekarang kami. Diam. Ibu mertuaku menampar Bima. Suara keras itu membuat semua orang terdiam. Bagaimana bisa aku melahirkan anak selemah ini? Tergoda perempuan, dan sekarang dia mempermainkanmu sesuka hatinya. Aku dengan dingin menyaksikan adegan ini. Di hatiku tidak ada sedikit pun rasa kasihan. Bima, sambil memegangi pipinya, menatap ibunya dengan ekspresi kaget yang kemudian berubah menjadi kemarahan yang memuncak. Ibu, ini sudah keterlaluan. Keterlaluan? Ibu mertuaku berteriak histeris. Aku membesarkanmu, membelikanmu apartemen, menikahkanmu, dan sekarang kamu berani membentakku hanya karena orang luar ini? Ia tiba-tiba mengeluarkan setumpuk kertas dari tasnya. Lihat ini. Kalau kamu tidak menghapus namanya, aku akan mengambil kembali kedua apartemen yang kuberikan padamu dari proyek redevelopment. Bima mengambil dokumen itu, dan wajahnya langsung pucat. Aku mendekat dan melihat bahwa itu adalah perjanjian pembatalan hibah, yang sudah disahkan oleh notaris. Tinggal menunggu tanda tangan Bima.
Nah, kata ibu mertuaku dengan penuh kemenangan. 2 apartemen atau rubah betina ini? Pilih. Aku menatap Bima. Butiran keringat muncul di dahinya. Tangannya yang memegang dokumen gemetar. Saat itu, aku mengerti apa artinya hati yang hancur berkeping-keping. Bima, kataku dengan tenang, pilihlah. Aku tidak akan menyalahkanmu. Bima mengangkat kepala. Pandangannya bolak-balik antara aku dan ibu mertuaku. Waktu seolah berhenti, dan setiap detik terasa begitu menyiksa. Aku, Bima memulai, dan tiba-tiba berbalik ke arah ibunya. Ibu, ambil saja apartemen-apartemen itu, aku memilih Sari. Jawaban itu membuat semua orang, termasuk aku, terkejut. Wajah ibu mertuaku langsung memerah padam. Apa? Apa katamu? Aku bilang, aku memilih istriku. Suara Bima menjadi semakin tegas. Ibu, sejak kecil, aku selalu melakukan apa yang ibu katakan. Sekolah, pekerjaan, pernikahan, bahkan rencana punya anak, semuanya harus sesuai jadwal ibu. Tapi kali ini, aku akan membuat keputusan untuk diriku sendiri. Kamu sudah gila? Pekik Rina. Itu 2 apartemen, nilainya ratusan miliar. Uang bisa dicari lagi. Bima memegang tanganku. Tapi orang, kalau sudah hilang, tidak bisa kembali. Ibu mertuaku gemetar karena marah. Ia merebut dokumen itu dan berteriak, bagus. Bagus sekali. Mulai hari ini, aku tidak punya anak sepertimu. 2 apartemen itu akan kuberikan pada Rina. Ia melemparkan pandangan benci ke arahku, dan kamu, Sari, jangan senang dulu. Anakku akan segera menyesali pilihannya. Ia berbalik dan pergi. Rina dan kerabat lainnya bergegas mengikutinya. Dari koridor masih terdengar umpatan histeris ibu mertuaku sampai pintu lift tertutup. Setelah pintu tertutup, Bima ambruk ke lantai, kehabisan tenaga. Aku mendekat dan memeluknya. Terima kasih sudah memilihku. Bima membenamkan wajahnya di bahuku. Suaranya teredam. Sari, sekarang aku hanya punya kamu. Saat itu, aku merasa terharu sekaligus sakit. Bima akhirnya melawan ibunya demi aku. Tetapi pemberontakan ini datang terlalu terlambat, dan harganya terlalu mahal. Malam itu, kami tidur sambil berpelukan, seperti korban kapal karam yang saling berpegangan di tengah badai. Tengah malam, aku terbangun dan tidak menemukan Bima di tempat tidur. Keluar ke ruang keluarga, aku melihatnya di balkon sedang merokok. Layar ponselnya bersinar terang. Itu adalah pesan dari ibu mertuaku. Besok jam 10 pagi, aku tunggu kamu di rumah. Ini kesempatan terakhirmu. Aku kembali ke kamar tidur. Aku merasa perang ini belum berakhir. Keesokan paginya, Bima dengan jujur memberitahuku tentang permintaan ibunya. Aku tidak mau pergi, katanya dengan sedih, tapi bagaimanapun juga, dia ibuku. Sari, mungkin kita pergi untuk terakhir kalinya? Melihat pria yang bimbang ini, aku merasa sangat lelah. Ketegasan kemarin telah menguap seperti fatamorgana, dan ia kembali terjerat dalam ikatan kewajiban anak dan moral. Baiklah. Kita pergi, aku setuju secara tak terduga, tapi dengan satu syarat. Selama di sana, kamu hanya akan mendengarkanku dan tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Bima, setelah ragu, mengangguk. Tepat pukul 10.00 pagi, kami membunyikan bel apartemen ibu mertuaku. Pintu dibuka oleh Rina, yang menatap kami dengan pandangan penuh kemenangan. Ibu, mereka datang. Ibu mertuaku duduk di kursi di ruang keluarga, seperti seorang permaisuri yang menunggu rakyatnya. Di apartemen itu ada sekitar 5 atau 6 kerabat lainnya, suasananya seperti pengadilan. Duduk, katanya dengan angkuh. Aku tidak bergerak dari tempatku, berdiri di tengah ruangan dan melihat sekeliling. Lalu aku menatap lurus ke mata ibu mertuaku. Ibu Ratna, kudengar ibu memberi kami kesempatan terakhir. Benar begitu? Benar, ia tersenyum sinis. Jika Bima menandatangani surat pernyataan ini, mengembalikan apartemen ke kepemilikannya sendiri, dan kamu menulis surat jaminan akan menghormati ibu mertua, maka apartemen-apartemen itu akan tetap menjadi miliknya. Aku mengambil surat pernyataan itu dan membacanya sekilas. Aku hampir tertawa. Selain tuntutan untuk membatalkan hak kepemilikanku, ada sekitar 10 syarat lain yang menghinakan. Aku harus tunduk tanpa syarat pada ibu mertuaku, setiap lebaran harus di rumah mereka, dan bahkan perencanaan kehamilan harus disetujui olehnya. Ibu Ratna, aku meletakkan surat pernyataan itu di atas meja. Sepertinya Anda salah paham. Apa? Ia mengerutkan kening. Bukan Anda yang memberi kami kesempatan, aku tersenyum. Tapi kami yang memberi Anda kesempatan. Ruang keluarga menjadi hening. Semua orang, termasuk Bima, menatapku dengan mata terbelalak. Anda punya 3 anak dan 8 apartemen. Secara teori,
masa tua Anda seharusnya sangat bahagia, lanjutku dengan tenang. Tapi tahukah Anda mengapa putra sulung Anda tidak pernah mengunjungi Anda selama bertahun-tahun? Mengapa putri Anda hanya mengincar apartemen Anda? Mengapa Bima di usianya yang ke-35 masih seperti anak yang belum mandiri? Wajah ibu mertuaku mulai membiru. Apa? Apa yang kamu bicarakan? Karena Anda telah merusak anak-anak Anda dengan uang dan hasrat untuk mengontrol, lanjutku tanpa ampun. Anda pikir dengan memegang harta, Anda bisa memegang hati mereka juga? Lihatlah sekeliling Anda, selain kerabat-kerabat ini yang berharap remah-remah dari meja Anda, apa yang Anda miliki? Keluar! Ibu mertuaku melompat dan menunjukku dengan jari gemetar. Bima, apa kamu akan diam saja melihat ibumu dihina? Bima ingin mengatakan sesuatu, tetapi teringat perjanjian kami, ia kembali menutup mulut. Bima, ayo kita pergi, aku berbalik ke pintu. Oh ya, Ibu Ratna, hampir lupa, saya hamil. Tapi jangan khawatir, cucu Anda tidak akan ada hubungannya dengan Anda. Kata-kata itu meledak di ruang keluarga seperti bom. Ekspresi wajah ibu mertuaku berubah dari marah menjadi kaget, lalu menjadi campuran emosi yang tak terlukiskan. Bima membeku di tempat. Aku menariknya keluar dari apartemen sebelum ia sadar. Di dalam lift, Bima akhirnya sadar. Sari, kamu benar-benar hamil? Ya, minggu lalu sudah dipastikan, jawabku dengan tenang. Aku ingin memberitahumu saat semuanya sudah tenang, tapi kenapa kamu memberitahu ibuku? Wajahnya menunjukkan campuran kaget, gembira, dan bingung. Aku melihat angka di layar lift berganti. Aku ingin dia mengerti bahwa ada hal-hal yang lebih penting dalam hidup daripada apartemen. Tapi sayangnya, dia tidak akan pernah mengerti itu. Saat kami keluar dari lobi, sinar matahari menyinari kami. Bima tiba-tiba memelukku dan menangis seperti anak kecil. Aku akan menjadi seorang ayah. Aku mengelus punggungnya. Di hatiku, bukan hanya ada kegembiraan, tetapi juga perasaan campur aduk. Anak ini datang di waktu yang sangat tidak tepat. Pernikahan kami masih di ujung tanduk, dan masa depan masih buram. Pulang ke rumah, telepon Bima tidak berhenti berdering. Itu adalah ibu mertuaku. Ia menatapku dan mematikan teleponnya. Sari, ia memegang tanganku. Mulai hari ini, yang ada bagiku hanyalah kamu dan anak kita. Aku akan menjadi suami yang baik dan ayah yang baik. Aku mengangguk, tetapi tidak sepenuhnya percaya padanya. 8 tahun pernikahan telah mengajariku bahwa sifat manusia tidak mudah berubah. Tetapi demi kehidupan kecil di dalam diriku, aku memutuskan untuk memberi pernikahan ini satu kesempatan lagi. Malamnya, Kartika menelepon. Setelah mendengarkan ceritaku, ia terdiam lama. Sari, apa kamu sudah berpikir matang-matang? Apa Bima benar-benar menyesal atau itu hanya karena dia tahu kamu hamil? Aku melihat ke ruang keluarga. Bima dengan canggung sedang menyiapkan makan malam di dapur. Tidak terampil, tetapi berusaha keras. Aku tidak tahu, jawabku jujur. Tapi demi anak ini, aku akan mencoba. Bagaimana dengan pekerjaanmu? Tanya Kartika. Kamu kan akan dapat promosi. Kehamilan bisa mempengaruhi kariermu. Pertanyaan itu menusukku seperti jarum. Benar. Karierku baru saja menanjak, dan sekarang kehamilan dan kelahiran anak. Aku akan menyelesaikan masalah seiring berjalannya waktu, aku menghela napas. Oh ya, besok temani aku USG ya. Selesai berbicara, aku mendekati dapur. Bima, sambil mengerutkan kening, melihat buku resep. Dari panci tercium bau sesuatu yang gosong. Melihat punggungnya yang canggung, aku tiba-tiba merasa kasihan. Pria ini, 35 tahun hidup di bawah kendali ibunya. Bisakah ia belajar untuk mandiri? Dan masa depan apa yang menanti anak kami? Hasil USG memastikan aku hamil 6 minggu. Keluar dari klinik, Kartika memegang tanganku erat-erat. Aku melihat titik kecil yang buram di foto. Kapan kamu akan memberitahu Bima? Tanya Kartika. Sudah, tadi malam. Aku tersenyum masam, memasukkan hasil USG ke dalam tas. Dia senang sekali seperti anak kecil, lalu langsung mengirim pesan ke ibunya. Kartika berhenti mendadak. Apa, ibu mertuamu tahu? Aku mengangguk. Bima bilang, setelah mendengar berita itu, sikap ibunya berubah 180 derajat. Menangis, minta datang menemuiku. Kartika memutar matanya. Tentu saja, apartemen tidak berhasil. Sekarang mereka memainkan kartu hubungan darah. Lalu apa rencanamu? Tidak akan bertemu, kataku tegas. Aku terlalu mengenalnya. Sekarang dia akan berpura-pura baik. Tapi begitu anak ini lahir, dia akan mulai ikut campur dalam segala hal, dari nama sampai cara mendidik. Kembali ke kantor, aku menemukan termos dan sebuah catatan di mejaku.
Bima mengirimkan sup nutrisi untuk ibu hamil. Di catatan itu ada instruksi detail dan jadwalnya hari ini. Dulu, perhatian seperti ini hanya bisa kuimpikan. Sepertinya, kehadiran anak ini benar-benar mengubahnya. Saat makan siang, aku dipanggil Pak Suryo. Ibu Sari, bagaimana kabarnya? Proyek Horizon. Jangan khawatir, Pak Suryo, aku segera meyakinkannya. Kehamilan tidak akan mempengaruhi pekerjaan. Saya akan menyelesaikan proyek ini sampai tuntas. Tidak. Saya bukan membicarakan itu, katanya. Perusahaan sangat menghargai Anda, dan kami sedang mempersiapkan penunjukan Anda sebagai direktur kreatif. Tapi, mengingat kondisi Anda, jantungku berdebar. Ini dia. Kehamilan menjadi penghalang karier. Saya mengerti posisi perusahaan, aku berusaha berbicara setenang mungkin, tapi saya bisa jamin, sebelum cuti melahirkan saya akan menyelesaikan serah terima semua proyek penting, dan selama cuti saya bisa menangani masalah mendesak secara remote. Pak Suryo berpikir sejenak, begini saja. Ambil proyek, rebranding, bulan depan. Jika hasilnya bagus, posisi direktur kreatif akan tetap menjadi milik Anda. Keluar dari ruangannya, aku mengelus perutku. Perasaan campur aduk, anak yang belum lahir ini sudah mulai mengubah hidupku. Saat aku pulang kerja, Bima sudah menunggu di depan gedung dengan seikat bunga lili. Rekan-rekan kerja menatap dengan iri, tetapi aku merasa sedikit tidak nyaman. Gestur pamer seperti ini terasa seperti usaha untuk menutupi rasa bersalah. Dokter bilang bayinya baik-baik saja? Tanya Bima tidak sabar begitu aku masuk mobil. Ya, semua normal, jawabku singkat dan mengganti topik. Bagaimana dengan ibu? Wajah Bima sejenak menegang. Dia ingin makan malam denganmu, bilang ingin minta maaf secara pribadi. Aku tersenyum sinis. Tidak perlu. Ibu Ratna tidak ingin bertemu denganku, tapi dengan cucunya di dalam perutku. Sari, kata Bima malu-malu. Ibu kan sudah tua, pandangannya kuno, tapi bagaimanapun juga dia nenek dari anak kita, Bima, potongku. Mari kita buat kesepakatan. Semua yang menyangkut anak, kita putuskan sendiri, tanpa campur tangan ibumu. Jika kamu tidak bisa menepatinya, aku akan langsung ke klinik dan melakukan aborsi. Wajah Bima langsung pucat, tangannya di kemudi gemetar. Jangan bicara begitu. Aku janji. Apapun yang kamu katakan, aku janji. Melihat ekspresinya yang ketakutan, aku sadar aku sudah keterlaluan. Tetapi kenyataan pahitnya adalah, jika Bima tidak lepas dari kendali ibunya, setelah anak lahir kami akan menghadapi lebih banyak penderitaan. Pulang ke rumah, aku melihat tumpukan perlengkapan bayi di depan pintu. Kereta bayi, botol susu, pakaian hamil semua dari merek-merek mahal. Ini ibu yang kirim, Bima menjelaskan dengan canggung. Dia tidak tahu kamu suka apa, jadi dia beli sedikit dari semuanya. Aku menatap hadiah-hadiah mahal itu, tetapi hatiku hampa. Ibu mertuaku mencoba membeli pengampunanku dengan uang, sama seperti ia mengendalikan anak-anaknya dengan apartemen. Kembalikan, kataku dingin, atau berikan ke panti asuhan. Bima ingin membantah, tetapi akhirnya mengangguk. Malam itu, aku gelisah di tempat tidur. Perubahan Bima apakah itu tulus atau hanya karena anak? Jika ia kembali berpihak pada ibunya, apa yang akan kulakukan? Keesokan harinya adalah hari Sabtu. Bima tidak ada di rumah sejak pagi. Di meja ada catatan bahwa ia pergi untuk suatu urusan. Saat aku sedang mencari informasi tentang kehamilan, bel pintu berbunyi. Dari lubang pintu, aku melihat ibu mertuaku dengan tas-tas besar. Aku menahan napas dan tidak bersuara. Setelah bel ketiga, telepon berdering. Ibu mertuaku. Aku menolak panggilan dan mematikannya. Siang hari Bima pulang, wajahnya tidak enak. Ibu bilang kamu tidak membukakan pintu untuknya. Aku tidak mengundangnya, jawabku tanpa mengangkat kepala, terus membaca. Sari, Bima duduk di hadapanku. Aku tahu kamu benci ibuku, tapi bagaimanapun juga dia lebih tua, dan sekarang dia tulus ingin berdamai. Bima, aku menutup buku. Tahu kenapa aku tidak mau bertemu dengannya? Karena aku terlalu tahu metodenya. Sekarang dia akan berpura-pura menjadi domba, tapi begitu anak lahir, dia akan mulai ikut campur dalam segala hal, dari nama sampai cara mendidik. Dan saat itu, kamu akan berpihak pada siapa? Bima terdiam. Keheningan itu lebih membuatku putus asa daripada jawaban apapun. Kita butuh terapi keluarga, kataku tiba-tiba. Apa? Bima terkejut. Psikolog, terapis keluarga, jelasku dengan tenang. Jika kamu ingin mempertahankan pernikahan ini adalah syarat wajib. Bima mengerutkan kening. Apa separah itu? Apa kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita sendiri? 8 tahun kita tidak bisa, aku tersenyum sinis.
Dan sekarang kita akan punya anak, dan aku tidak mau menundanya lagi. Di bawah desakanku, Bima dengan enggan setuju untuk mencoba. Melalui seorang teman, aku menemukan seorang psikolog keluarga yang berpengalaman. Sesi pertama dijadwalkan hari Rabu depan. Sisa akhir pekan kami lalui dalam suasana perang dingin. Bima sangat rajin, mengerjakan semua pekerjaan rumah, tetapi selalu terlihat ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Aku sengaja menjaga jarak, membangun dinding tak terlihat. Pada hari Senin, dalam perjalanan ke kantor, seorang gadis di resepsionis menghentikanku. Ibu Sari, kemarin ada seorang wanita tua datang, menunggu Anda seharian. Jantungku berdebar. Dia mengenakan gaun ungu, bicaranya ketus. Gadis itu mengangguk. Katanya dia ibu mertua Anda dan ada urusan mendesak. Aku segera menelepon keamanan gedung dan meminta untuk memperketat penjagaan dan melarang ibu mertuaku masuk. Aku juga menulis surel kepada Pak Suryo, menjelaskan situasinya secara singkat dan meminta pengertian. Ia membalas hampir seketika. Pihak keamanan sudah diberitahu. Dan ngomong-ngomong, respons klien terhadap proyek rebranding sangat baik. Posisi direktur kreatif hampir di tangan Anda, jadi teruskan. Itu mungkin satu-satunya kabar baik belakangan ini. Aku mengelus perutku yang masih rata, berjanji untuk mempertahankan posisi ini. Apapun yang terjadi, kemandirian finansial adalah perisai teramanku. Pada hari Rabu siang, aku dan Bima, seperti yang telah disepakati, datang ke pusat bantuan psikologis. Psikolognya bernama Ibu Jihan Arkadewi, seorang wanita berusia sekitar 50 tahun. Tatapannya lembut tetapi tajam. Baik, dengan masalah apa Anda datang kepada saya? Ia langsung ke pokok persoalan. Bima memulai lebih dulu. Kami merasa ada sedikit masalah dalam komunikasi. Tidak, potongku. Ada ketidaksetaraan yang serius dalam pernikahan kami, dan pria ini tidak bisa lepas dari kendali keluarganya. Selama 1 jam berikutnya, dipandu oleh pertanyaan-pertanyaan Ibu Jihan, aku menceritakan secara rinci tentang 8 tahun penghinaan. Omelan ibu mertuaku, kelemahan Bima, cerita tentang apartemen, skandal baru-baru ini. Ketika aku sampai pada cerita bagaimana aku terbaring sendirian di meja operasi saat keguguran, aku tidak bisa menahan air mata. Bima duduk di sebelahku, wajahnya menjadi semakin muram. Kamu tidak pernah menceritakan ini padaku. Aku sudah menceritakannya. Hanya saja kamu tidak pernah mendengarkan dengan serius, aku mengusap air mata. Di hatimu, perasaan ibumu selalu lebih penting daripada perasaanku. Ibu Jihan dengan tajam mengamati. Pak Bima, sepertinya Anda memiliki kompleks anak mama yang kuat. Bisakah Anda ceritakan tentang hubungan Anda dengan ibu Anda? Wajah Bima menjadi rumit. Ayah meninggal lebih awal, dan ibu sendirian membesarkan kami bertiga dengan susah payah. Sejak kecil kami diajari untuk berbakti, mendengarkan ibu. Bahkan jika kata-katanya menyakiti istri Anda, tanya psikolog. Bima terdiam. Di akhir sesi, Ibu Jihan menyarankan kami untuk datang setiap minggu dan memberi Bima pekerjaan rumah, mencatat perasaannya setiap kali ibunya ikut campur dalam kehidupan keluarga mereka. Keluar dari pusat itu, Bima jelas sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Membayar mahal hanya untuk mendengar bahwa aku punya masalah. Mengakui masalah adalah langkah pertama untuk menyelesaikannya, kataku dengan tenang. Bima, terapi bukan obat mujarab, tapi setidaknya memberi kita platform untuk berdialog. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi alisnya yang berkerut menunjukkan bahwa sesi itu telah memengaruhinya. Malam itu, ibu mertuaku menelepon lagi. Bima menatapku dan tiba-tiba menyalakan pengeras suara. Bima, akhir pekan ini peringatan kematian ayahmu. Seluruh keluarga akan pergi ke makam, jadi ajak Sarimu dan datanglah. Sekalian kita bahas masalah anak ini, terdengar suara ibu mertuaku dari pengeras suara. Aku mengangkat alis dan menatap Bima, dengan gerakan bibir berkata, putuskan sendiri. Bima menarik napas dalam-dalam. Ibu, kami akan datang ke makam, tapi masalah yang berhubungan dengan anak akan kami putuskan sendiri. Di seberang telepon, hening selama beberapa detik, apa maksudmu sendiri? Itu cucuku. Aku sudah menyiapkan nama. Kalau laki-laki, Bagaskara, kalau perempuan, Lestari. Ibu, potong Bima. Nama anak akan kami pilih, aku dan Sari. Ibu tidak perlu khawatir tentang itu. Kamu. Suara ibu mertuaku bergetar. Kamu sudah sepenuhnya dipengaruhi perempuan itu. Dengar ya, kalau kamu tidak datang bersamanya, aku akan. Akan apa, Bu? Tiba-tiba Bima bertanya. Nadanya begitu tegas, aku belum pernah mendengarnya seperti itu. Mengambil kembali apartemen lagi, Bu, aku sudah memutuskan. Uang dan tempat tinggal bukanlah segalanya. Sari dan anak ini yang terpenting bagiku sekarang.
Ia mengakhiri panggilan. Kami saling menatap, keduanya terkejut dengan pemberontakan yang tiba-tiba ini. Bagus, aku memuji dengan pelan. Bima tersenyum masam dan menggelengkan kepala. Psikolog itu benar. Aku selama ini hidup di bawah bayang-bayang ibu. Sari, beri aku waktu. Aku akan berubah. Malam itu, Bima mengeluarkan album foto lama dan menunjukkan foto-foto masa kecilnya. Salah satunya menarik perhatianku. Bima kecil berdiri di sudut, sementara ibu mertuaku dengan berseri-seri memeluk kakak laki-lakinya, Andi. Ibu selalu lebih menyayangi Mas Andi, aku tak tahan berkomentar. Bima mengangguk. Mas Andi pintar, sekolahnya bagus, sejak kecil menjadi kebanggaan ibu. Sedangkan aku sedikit canggung, jadi aku mencoba mendapatkan perhatiannya dengan menjadi penurut. Saat itu, aku mulai memahami Bima. Kelemahan dan kepatuhannya hanyalah cara seorang anak yang kurang dicintai untuk mendapatkan perhatian. Bima, aku memegang tangannya. Anak kita akan mendapatkan cinta yang sama dari kita berdua. Matanya memerah, ia mengangguk dan menempelkan tanganku ke pipinya. Itu adalah pertama kalinya dalam waktu yang lama kami benar-benar saling memahami. Tetapi hari-hari tenang tidak berlangsung lama. Pada hari Jumat siang, saat aku sedang rapat, seorang gadis dari resepsionis berlari masuk ke ruangan. Ibu Sari, ada masalah. Ada seorang wanita tua membawa wartawan dan membuat keributan di lobi. Katanya mau membongkar aib menantu tidak tahu berterima kasih. Jantungku berdebar. Aku langsung tahu siapa itu. Melalui dinding kaca ruang rapat, aku melihat kerumunan di lobi, dan gaun ungu khas ibu mertuaku menonjol di antara keramaian. Di sebelahnya berdiri beberapa wartawan dengan kamera. Rapat dihentikan, kataku kepada rekan-rekanku, mengambil telepon dan menelepon keamanan. Ini Sari Susanto. Ada keributan di lobi. Segera panggil polisi dan simpan rekaman CCTV. Setelah menutup telepon, aku mengirim pesan ke Bima, ibumu datang ke kantorku dengan wartawan. Urus sendiri. Kemudian aku merapikan kerah bajuku dan dengan percaya diri berjalan ke lift. Kali ini, aku tidak akan bersembunyi atau mundur. Jika ibu mertuaku menginginkan perang, aku akan memberinya pelajaran yang tidak akan pernah ia lupakan. Selama lift turun, otakku bekerja keras. Ibu mertuaku membuat keributan di tempat kerjaku untuk menekanku melalui opini publik dan memaksaku untuk tunduk. Tapi dia tidak tahu satu hal. Setelah 8 tahun, aku bukan lagi menantu muda yang bisa ditindas. Pintu lift terbuka, dan aku mendengar suara melengking ibu mertuaku. Saya sudah tua begini, menantu bukannya tidak tahu berterima kasih, tapi juga menghasut anak saya melawan ibunya sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, di mana lagi kalian lihat yang seperti ini? Lobi penuh dengan karyawan dan pengunjung yang penasaran. 2 petugas keamanan berdiri bingung. Ibu mertuaku, dengan gaun ungu terangnya dan air mata berlinang, berbicara ke mikrofon seorang wartawati. Di sebelahnya berdiri Rina, memegang foto pernikahan kami. Benar-benar sebuah drama. Ibu Ratna. Aku berjalan menembus kerumunan. Suaraku terdengar sangat tenang. Pertunjukan apa yang sedang Anda gelar di sini? Ibu mertuaku, melihatku, langsung berganti peran dan berlari ke arahku, mencoba berlutut. Sari, maafkan ibu tua ini. Jangan larang ibu bertemu dengan Bima. Aku mundur selangkah, menghindari gerakan teatrikalnya. Ia hampir jatuh. Wartawati itu segera menyodorkan mikrofon ke arahku. Ibu Sari, ibu mertua Anda mengklaim Anda melarangnya bertemu dengan putranya dan mengancam akan mengambil cucunya yang belum lahir. Bagaimana komentar Anda? Terdengar bisik-bisik di kerumunan, beberapa rekan kerja menatapku dengan tatapan menghakimi. Aku menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan ponsel dari tas. Mbak Wartawati, sebelum mempublikasikan berita, tolong dengarkan ini. Aku memutar rekaman audio. Suara tajam ibu mertuaku memenuhi lobi. Kalau kamu tidak menghapus namanya, aku akan mengambil kembali kedua apartemen itu. Mulai hari ini, aku tidak punya anak sepertimu. Ketika rekaman selesai, lobi menjadi sunyi senyap. Wajah ibu mertuaku berubah warna. Merah, putih, biru. Itu editan jahat, ia tergagap. Benarkah? Aku memutar video. Di layar muncul Rina, berteriak di depan pintu apartemen kami. Ibu bilang, kalau tidak minta maaf, kamu tidak boleh lagi menginjakan kaki di rumah keluarga Susanto. Ekspresi wartawati itu menjadi ambigu. Ia perlahan menurunkan mikrofonnya. Aku melihat sekeliling dan meninggikan suaraku. Rekan-rekan sekalian, maaf mengganggu waktu Anda. Wanita ini adalah ibu dari suami saya. Karena saya tidak mengizinkannya ikut campur dalam kehidupan keluarga kami dan dalam pendidikan anak kami di masa depan, ia datang ke sini untuk membuat keributan.
Aku menoleh ke ibu mertuaku dan mengucapkan setiap kata dengan jelas, "Ibu Ratna, dengarkan baik-baik. Pertama, saya dan Bima adalah suami istri yang sah. Anda tidak perlu ikut campur dalam urusan kami. Kedua, bagaimana cara mendidik anak saya, itu akan kami putuskan bersama ayahnya. Ketiga, jika Anda terus menguntit saya di tempat kerja dan dalam kehidupan pribadi, saya terpaksa akan menempuh jalur hukum." Ibu mertuaku tercengang, tetapi kemudian kembali menangis. "Lihatlah, orang-orang. Beginilah menantu zaman sekarang menindas orang tua." Saat itu, pintu lift kembali terbuka, dan Bima berlari keluar dengan terengah-engah. "Ibu, apa yang ibu lakukan di sini?" Melihat putranya, ibu mertuaku langsung mengganti target dan berlari ke arahnya. "Bima, anakku. Ibu sangat merindukanmu, tapi ular betina ini tidak mengizinkan kita bertemu." Bima membeku. Pandangannya bolak-balik antara aku dan ibunya. Terlihat jelas ia bingung. Refleks terkondisi selama bertahun-tahun menuntutnya untuk menenangkan ibunya, tetapi kesadaran baru-baru ini memberitahunya betapa bodohnya itu. "Ibu," akhirnya ia berkata. Suaranya pelan, tetapi tegas. "Ini sudah keterlaluan. Datang ke kantor Sari dan membuat keributan. Apa ibu tidak memikirkan perasaannya?" Tangisan ibu mertuaku berhenti. Ia menatap putranya dengan tak percaya. Kamu sekarang membelanya?" "Saya tidak membela. Saya berbicara sesuai fakta." Bima melepaskan diri dari pelukannya. "Sari adalah istri saya, dan dia sedang hamil. Jika terjadi sesuatu padanya atau pada anak kami karena keributan ini, bagaimana, anak?" Tiba-tiba ibu mertuaku tertawa sinis. "Siapa yang tahu itu darah keluarga Susanto, selalu pulang kerja larut malam." "Hentikan!" Bima meraung. Suaranya menggema di seluruh lobi. "Ibu, jika ibu sekali lagi menghina Sari, saya tidak mau mengenal ibu lagi." Ledakan itu membuat semua orang, termasuk aku, terkejut. Bima secara terbuka melawan ibunya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ibu mertuaku berdiri seperti disambar petir, tidak bisa berkata apa-apa. Rina berlari ke arahnya, melemparkan pandangan benci pada kami. "Mas, kamu sudah gila? Bagaimana bisa kamu begitu pada ibu?" "Rina," aku dengan dingin menyela, "apa kamu benar-benar berpikir tidak ada yang akan tahu tentang penipuan uang perusahaanmu?" Wajah Rina langsung pucat. Ia menarik ibu mertuaku ke arah pintu keluar. "Ibu, ayo kita pergi. Tidak ada gunanya bicara dengan orang-orang tidak tahu berterima kasih ini." Wartawati dan kameramen saling pandang. Mereka tidak menyangka akan ada plot twist seperti ini. Aku mendekat dan memberikan kartu namaku. "Jika Anda memerlukan materi tambahan, hubungi saya. Saya punya rekaman audio dan video penghinaan dari ibu mertua selama 8 tahun terakhir, serta bukti ancamannya untuk mengambil alih properti." Wartawati itu dengan canggung mengambil kartu nama dan bergegas pergi. Orang-orang yang penasaran juga mulai bubar. Beberapa rekan kerja, saat lewat, mengacungkan jempol padaku. Bima, seperti balon kempes, ambruk di sofa di lobi dan memegangi kepalanya. "Ya Tuhan, apa yang telah kulakukan?" "Kamu melakukan hal yang benar." Aku duduk di sebelahnya. "Ini pertama kalinya aku melihatmu sebagai seorang pria." Ia mengangkat kepala. Matanya merah. "Sari, aku hanya tidak tahan lagi. Bagaimana bisa ibu melakukan ini, datang ke tempat kerjamu?" Karena dia tahu itu adalah pukulan paling menyakitkan bagiku, aku tersenyum masam. Pekerjaan adalah benteng terakhirku. Dia menyerang titik terlemahku. Saat itu, dari lift pribadinya, Pak Suryo keluar. Ia mengerutkan kening melihat kekacauan di lobi. "Ibu Sari, apa yang terjadi?" Aku bergegas berdiri, meminta maaf, dan menjelaskan situasinya secara singkat. Yang mengejutkan, ia tidak marah, malah menepuk pundakku. "Anda menanganinya dengan baik. Omong-omong, surat keputusan pengangkatan Anda sebagai direktur kreatif sudah ditandatangani. Minggu depan akan diumumkan." Berita ini menghapus sisa-sisa rasa tidak enak dari skandal pagi itu. Kembali ke kantor, rekan-rekan kerja datang dan menyatakan dukungan. Ternyata, ulah ibu mertuaku tidak hanya tidak merusak reputasiku, tetapi juga menimbulkan lebih banyak simpati. Setelah bekerja, aku dan Bima makan malam di sebuah restoran yang tenang. Setelah kejadian hari ini, kami berdua kelelahan. "Sari," tiba-tiba Bima berkata sambil mengaduk kopinya. "Aku ingin pindah. Ayo kita pergi dari kota ini." Aku menatapnya dengan kaget. "Kamu serius?" Ia mengangguk. "Kalau ibu terus seperti ini, tidak akan pernah selesai. Aku ingin memulai semuanya dari awal. Hanya kita berdua. Tidak, bertiga." Ia menatap perutku dengan lembut. Tawaran itu menyentuhku. "Pergi?"
lepas dari kendali ibu mertuaku, memulai semuanya dari awal di tempat di mana tidak ada yang mengenal kami. Tetapi pertanyaan praktis langsung muncul. Bagaimana dengan pekerjaanku? Aku baru saja mendapat promosi. Bagaimana dengan rumah, KPR, masa depan anak? Aku bisa mengajukan mutasi, kata Bima penuh harap. Perusahaanku punya cabang di kota lain. Apartemen bisa kita sewakan. Melihat matanya yang penuh harapan, aku tidak bisa langsung menolak. Aku akan memikirkannya. Ini langkah yang serius. Pulang ke rumah, yang mengejutkan, kami menemukan tumpukan hadiah di depan pintu. Perlengkapan bayi, makanan untuk ibu hamil, bahkan kalung dan gelang emas. Tidak ada nama pengirim, tetapi jelas siapa yang mengirimkannya. Bima menatapku dengan canggung. Mau diapakan ini? Kembalikan, tanpa ragu, kataku. Bima, ibumu hari ini membuat keributan di kantorku, dan malamnya mengirim hadiah. Tahu apa itu? Itu adalah cambuk dan permen. Aku tidak akan termakan. Bima menghela napas, tetapi dengan patuh mengumpulkan semua barang dan membawanya ke petugas keamanan, meminta untuk mengembalikannya kepada ibu mertuaku. Sebelum tidur, ponsel Bima dibanjiri pesan. Ia melihatnya dan wajahnya muram. Ibu menulis postingan panjang di grup keluarga, bahwa kita menindas orang tua, bahwa aku di bawah kendali istri. Aku mendekat. Grup itu sedang panas, hinaan mengalir deras. Yang paling absurd adalah ibu mertuaku mengklaim aku menggunakan pelet pada Bima. Keluar dari grup itu, saranku. Dengan kerabat toksik seperti itu, lebih baik putuskan hubungan secepatnya. Bima, setelah ragu, menekan tombol keluar. Beberapa menit kemudian, teleponnya mulai dibanjiri panggilan dari kerabat. Matikan. Aku mengambil teleponnya dan mematikannya. Malam ini kita perlu istirahat yang baik. Keesokan harinya adalah hari Sabtu. Kami berencana untuk pemeriksaan rutin, tetapi pagi-pagi sekali bel pintu berbunyi. Dari lubang pintu, aku melihat Maya, istri kakak sulung Bima. Bima, aku tahu kamu di rumah. Ia menggedor-gedor pintu. Bima menatapku. Aku mengangkat bahu. Kerabatmu, urus sendiri. Ia menarik napas dalam-dalam dan membuka pintu, tetapi tidak mempersilakannya masuk. Maya, ada apa? Maya langsung berteriak dari ambang pintu. Bima, kamu punya hati nurani tidak? Ibu masuk rumah sakit karena kamu, kena krisis hipertensi, dan kamu satu-satunya dari seluruh keluarga yang tidak datang. Kamu ini manusia bukan? Wajah Bima berubah. Ibu di rumah sakit, kenapa? Tekanan darahnya naik, pingsan. Tadi malam dibawa ambulans. Maya menatapku dengan benci. Ini semua gara-gara kalian. Aku dengan dingin mengamati. Di hatiku tidak ada setetes pun simpati. Trik kesehatan ibu mertuaku ini sudah terlalu basi. Pasti manipulasi lagi. Apa parah? Di rumah sakit mana? Bima. Seperti yang diduga, termakan umpan. Di RS Medistra, kamar 806, kata Maya, melemparkan pandangan menantang ke arahku. Mau bawa istrimu itu sekalian? Aku ingin mengatakan sesuatu, tetapi Bima mendahuluiku. Aku akan pergi sendiri. Sari sedang hamil. Dia butuh istirahat. Jawaban itu sedikit mengejutkanku. Bima menoleh ke arahku. Aku akan lihat sebentar, lalu langsung pulang. Jangan khawatir. Aku mengangguk, mengantarnya dengan pandanganku. Apakah ibu mertuaku benar-benar sakit atau hanya berpura-pura? Tapi setidaknya, kali ini Bima tidak menyeretku bersamanya. Itu sudah sebuah kemajuan. Ditinggal sendirian, aku mencari informasi tentang kehamilan dan menelepon Kartika, menceritakan kejadian kemarin. Kartika sangat senang, tetapi memperingatkan untuk berhati-hati. Ibu mertua yang terpojok bisa melakukan apa saja. Menjelang makan siang, Bima kembali. Wajahnya rumit. Ibu memang di rumah sakit, tapi tidak separah yang dikatakan Maya. Dokter bilang krisis hipertensi ringan, observasi beberapa hari lalu boleh pulang. Lalu, tanyaku dengan tenang. Dia menangis, mengeluh betapa tidak tahu berterima kasihnya kamu, dan menuntut agar aku menceraikanmu. Bima tersenyum masam. Kurang lebih begitu. Tapi aku bilang aku tidak akan menceraikanmu dan tidak akan membiarkannya ikut campur dalam hidup kita lagi. Lalu dia melemparkan gelas air ke arahku. Bima menunjukkan noda basah di kemejanya. Dan bilang dia tidak punya anak sepertiku. Aku mendekat dan memeluknya. Menyesal? Sedikit sedih, tapi tidak menyesal. Ia memelukku kembali. Sari, aku sekarang sadar, hidupku adalah hidupku. Aku tidak bisa selamanya hidup di bawah bayang-bayang ibu. Saat itu, aku melihat Bima benar-benar mulai dewasa. Siang harinya, kami pergi untuk pemeriksaan rutin. USG menunjukkan janin berkembang dengan baik, jantungnya berdetak. Melihat titik yang berdenyut di layar,
kami berdua menitikkan air mata. Kita akan menjadi orang tua, Bima mengelus layar. Suaranya bergetar. Keluar dari klinik, kami bertemu dengan orang yang tak terduga di koridor Rina. Ia duduk sendirian di bangku di depan ruang ginekolog. Wajahnya pucat. Bima juga melihatnya. Rina, kamu kenapa di sini? Rina mengangkat kepala dan, melihat kami, menjadi bingung. Aku menemani teman. Tapi pandangannya tertuju pada papan nama di pintu ruangan. Klinik aborsi. Bima juga menyadarinya. Wajahnya menegang. Kamu hamil dan mau aborsi? Rina tiba-tiba menangis. Iqbal, dia selingkuh. Aku akan menceraikannya. Aku tidak bisa melahirkan anak ini. Aku dan Bima saling pandang. Kami tidak menyangka akan menjadi saksi rahasia keluarga seperti ini. Akhirnya, Bima menghela napas dan duduk di sebelah adiknya. Mau kutemani? Rina menangis lebih keras, menggelengkan kepala dengan putus asa. Hanya jangan beritahu ibu, dia akan membunuhku. Melihat kakak beradik itu, aku merasakan sebuah ironi. Putri kesayangan ibu mertuaku diam-diam bersiap untuk aborsi, sementara putra yang ia benci justru sedang memperbaiki kehidupan keluarganya dan bersiap menyambut anggota baru. Takdir terkadang sangat ironis. Dalam perjalanan pulang, Bima terdiam. Baru saat mendekati rumah, ia tiba-tiba berkata, Sari, aku sudah memutuskan. Aku akan mengajukan mutasi. Kita pergi. Aku menoleh padanya. Tatapannya lebih tegas dari sebelumnya. Beri aku waktu seminggu untuk berpikir, kataku pelan. Aku perlu mempertimbangkan semuanya, pekerjaan, masa depan anak. Malam itu, aku gelisah, pergi berarti melepaskan promosi. Tetap tinggal berarti menghadapi serangan tak berujung dari ibu mertuaku. Dan yang terpenting, bisakah Bima benar-benar lepas dari pengaruh ibunya atau ini hanya dorongan sesaat? Saat aku sedang berpikir, ponsel bergetar. SMS dari nomor tak dikenal. Sebuah foto Bima berlutut di samping tempat tidur ibu mertuaku, sementara ibunya tersenyum puas. Teksnya berbunyi. Kamu benar-benar berpikir dia akan meninggalkan ibunya demi kamu? Jangan mimpi. Aku menatap foto itu lama sekali, lalu dengan tenang menghapusnya. Siapapun yang mengirimnya, tujuannya hanya satu, menabur perselisihan. Tapi sekarang, aku tidak akan terpengaruh oleh hal-hal sepele seperti ini. Keesokan paginya, aku menyerahkan rencana kerja jarak jauh yang terperinci kepada Pak Suryo, membuktikan bahwa aku bisa menjalankan tugas sebagai direktur kreatif bahkan setelah pindah kota. Pak Suryo berpikir seharian dan akhirnya menyetujui permintaanku dengan syarat aku harus datang ke kantor sebulan sekali untuk laporan. Ketika aku memberitahukan berita ini kepada Bima, ia sangat gembira hingga mengangkatku dan memutarku. Bagus sekali. Aku juga sudah mengajukan permohonan. Di cabang kebetulan ada posisi manajer regional yang kosong. Gajinya bahkan lebih tinggi. Melihat semangatnya, keraguan terakhirku sirna. Mungkin, pergi memang pilihan terbaik. Tetapi tepat ketika kami bersiap untuk memulai hidup baru, takdir memberikan pukulan kejam. Proses mutasi berjalan lancar. Kami memutuskan akan pindah bulan depan. Aku mulai mengemasi barang-barang di kantor, menyusun dokumen-dokumen penting ke dalam map. Saat membersihkan laci bawah meja, selembar kertas menguning jatuh dari salah satu map. Di atasnya tertulis angka-angka yang tidak jelas. Sepertinya nomor telepon, tetapi tanpa kode area. Aku mencoba mengingat dari mana asalnya, tetapi tidak bisa. Secara intuitif, aku memasukkannya ke dalam dompet. Pada akhir pekan, kami memanggil petugas penilai dari perusahaan pindahan. Saat kami sedang mengepak barang, bel pintu berbunyi. Dari lubang pintu, aku melihat Rina. Ia terlihat lebih lelah dari saat di rumah sakit. Matanya bengkak. Kesombongannya yang dulu tidak bersisa. Bima membuka pintu, dan Rina langsung memeluknya sambil menangis. Mas, si Iqbal itu mau menceraikanku. Dia membawa selingkuhannya ke rumah kita. Bima dengan canggung menatapku dan melepaskan adiknya. Masuk, ceritakan. Rina, dengan sempoyongan, masuk ke ruang keluarga dan terpaku melihat apartemen yang penuh dengan kardus. Kalian benar-benar pindah? Ya, bulan depan. Bima menuangkan air untuknya. Ceritakan, apa yang terjadi? Rina, sambil terisak, menceritakan kisahnya. Perselingkuhan suami, pengkhianatan keluarganya, pembagian harta. Di akhir, ia tiba-tiba memegang tangan Bima. Mas, 2 apartemen yang ibu janjikan padaku, sekarang beliau mau ambil kembali. Padahal itu satu-satunya yang kupunya. Aku dan Bima saling pandang. Jadi, ancaman ibu mertuaku bukan gertak sambal. Kenapa beliau mau ambil kembali? Tanya Bima. Karena aku tidak menurutinya. Tatapan Rina gelisah. Aku bilang aku akan bercerai,
dan ibu menganggap perceraian itu aib keluarga. Dan jika aku tidak meninggalkannya tanpa apa-apa, beliau tidak akan memberikan apartemen itu padaku. Aku tersenyum sinis. Jadi, demi reputasi, ia rela mengorbankan kesejahteraan putrinya sendiri. Rina menatapku dengan sakit hati, tetapi yang mengejutkan, ia tidak membantah. Sepertinya, pukulan ini membuatnya banyak berpikir. Mas, tolong aku, mohonnya. Ibu kan selalu mendengarkanmu. Bima tersenyum pahit, kamu terlalu melebih-lebihkanku. Ibu sekarang bahkan tidak menjawab teleponku. Setelah Rina pergi, kami melanjutkan mengepak barang. Bima terdiam. Aku tahu ia sedih untuk adiknya. Tetapi yang lebih membuatnya khawatir adalah hasrat ibunya untuk mengontrol telah mencapai tingkat patologis. Malam harinya, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kami membuka sebotol anggur dan duduk di balkon, menikmati pemandangan malam kota. Kota ini menyimpan terlalu banyak kenangan kami, baik dan buruk. Sekarang saatnya untuk berpisah. Sari, tiba-tiba Bima berkata. Aku tidak pernah bertanya, tapi apa kamu menyesal menikah denganku? Pertanyaan itu membuat mataku perih. 8 tahun pernikahan. Betapa banyak sakit hati dan luka. Tetapi, melihat pria ini yang akhirnya mulai dewasa, aku tidak bisa mengatakan aku menyesal. Kalau bisa kembali ke masa lalu, aku menyesap anggur, aku mungkin akan menetapkan batasan lebih awal, tapi aku tidak akan memilih untuk tidak bertemu denganmu. Mata Bima memerah. Ia memegang tanganku. Terima kasih. Dan maafkan aku. Saat itu, aku merasa semua sakit hati tidak sia-sia. Mungkin, inilah esensi pernikahan. Dalam gesekan dan konflik yang terus-menerus, dua orang yang tidak sempurna belajar untuk mencintai dan menghormati satu sama lain. Keesokan paginya, ponselku tiba-tiba berdering. Nomor tak dikenal. Halo? Jawabku bingung. Ini Sari, terdengar suara wanita yang ragu-ragu. Saya adik Iqbal, Yulia. Ada sesuatu yang penting yang harus saya sampaikan. Aku langsung waspada. Ada apa? Kemarin Rina datang ke rumah kami, membuat keributan. Aku mendengar dia berbicara dengan kakakku. Ibu mertuamu sebenarnya tidak berniat memberikan apartemen kepada siapapun. Beliau sudah menulis surat wasiat untuk menyerahkan semua hartanya ke sebuah yayasan. Suara Yulia semakin pelan. Rina mencuri surat wasiat itu, membacanya, dan sangat marah. Jantungku berdebar. Anda yakin? Rina sendiri yang bilang begitu. Dan lagi, katanya ibu mertuamu sebenarnya menderita kanker, dan hidupnya tidak akan lama lagi. Aku menutup telepon, otakku bekerja dengan panik. Jika berita ini benar, maka manipulasi ibu mertuaku dengan apartemen menjadi lebih kejam. Ia sejak awal tidak berniat memberikan apapun kepada siapapun. Saat aku sedang berpikir apakah akan memberitahu Bima, telepon berdering lagi. Kali ini Kartika. Sari, aku punya berita besar. Suara Kartika terdengar heboh. Aku baru saja bertemu dengan dokter yang merawat ibu mertuamu di rumah sakit. Dia teman sekelasku. Dan tahu tidak, ibu mertuamu dirawat di sana bukan karena hipertensi, tapi karena kanker hati stadium akhir. Telepon hampir jatuh dari tanganku. Dua berita saling mengkonfirmasi. Ibu mertuaku memang tidak akan hidup lama lagi. Berapa lama? Aku mendengar suaraku sendiri yang kering. Dokter bilang, tanpa pengobatan, maksimal 6 bulan, Kartika merendahkan suaranya. Tapi jangan kasihan. Orang seperti dia tidak pantas dikasihani bahkan saat akan mati. Aku menutup telepon dan duduk di tepi tempat tidur, tercengang. Aku mendengar berita tentang kematian musuhku yang akan segera datang, tetapi alih-alih merasa senang, aku merasakan campuran emosi yang tak terlukiskan. Bima keluar dari kamar mandi dan, melihat wajahku, menjadi tegang. Ada apa? Setelah ragu sejenak, aku memutuskan untuk menceritakan semuanya. Setelah mendengarkan, Bima menjadi pucat dan, dengan sempoyongan, duduk di tempat tidur. Kanker. Stadium akhir, gumamnya. Pantas saja akhir-akhir ini dia kurus sekali. Aku diam-diam memegang tangannya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Seburuk apapun ibu mertuaku, bagi Bima ia tetaplah seorang ibu. Aku harus ke rumah sakit, tiba-tiba ia berdiri. Sekarang juga. Aku mengangguk, aku ikut denganmu. Koridor bangsal onkologi terasa sangat sunyi. Kami menemukan kamar ibu mertuaku dan masuk. Ia setengah berbaring di tempat tidur dan menonton televisi. Anehnya, ia terlihat cukup segar. Melihat kami, wajahnya langsung kaku. Kalian kenapa di sini? Ibu, suara Bima bergetar. Kenapa? Kenapa ibu tidak memberitahu kami? Wajah ibu mertuaku berubah, tetapi kemudian ia tersenyum sinis.
Untuk apa? Supaya kalian senang? Terutama kamu. Ia menatapku dengan benci. Kamu kan hanya menunggu aku mati. Aku tidak menjawab. Saat ini, kata-kata apapun tidak ada artinya. Ibu, kita akan cari dokter terbaik, mohon Bima. Tidak perlu, potongnya dengan tajam. Aku lebih tahu tubuhku sendiri. Kalian kan mau pindah, pergi sana. Anggap saja kalian tidak punya ibu. Bima berlutut di samping tempat tidur dan menangis, tetapi ibu mertuaku tetap dingin. Aku berdiri di dekatnya dan tiba-tiba melihat sebuah dokumen di meja samping tempat tidur. Terlintas kata, wasiat. Ibu mertuaku mengikuti pandanganku dan segera menyembunyikan kertas itu di bawah bantal. Lihat apa? Uangku. Aku mau berikan ke siapa, itu hakku. Ibu Ratna. Kataku dengan tenang. Jangan khawatir, saya dan Bima akan mengambil sepeser pun. Sari? Bima menatapku dengan kaget. Tapi kami punya satu syarat, lanjutku. 2 apartemen yang Anda janjikan pada Bima, segera alihkan kepemilikannya ke adiknya, Rina. Ibu mertuaku dan Bima terdiam. Untuk apa? Ia menyipitkan mata. Karena Rina sekarang butuh bantuan. Aku menatap lurus ke matanya. Anda rela memberikan uang kepada orang asing, tetapi tidak membantu putri Anda sendiri? Wajah ibu mertuaku berubah warna, dan akhirnya ia tersenyum sinis. Itu bukan urusanmu, keluar. Keluar dari rumah sakit, Bima terdiam. Baru di parkiran ia tiba-tiba berkata, Sari, terima kasih. Untuk apa? Karena sudah membela Rina. Ia tersenyum pahit. Meskipun ibu tetap tidak akan mendengarkan. Aku meremas tangannya. Ayo kita ke tempat Rina. Dia juga harus tahu yang sebenarnya, apartemen Rina berantakan. Terlihat jelas baru saja terjadi pertengkaran. Dengan mata bengkak, ia mendengarkan kami, tetapi tidak terkejut. Aku sudah tahu, katanya pelan. Aku mencuri surat wasiat ibu. 8 apartemen itu semuanya diberikan ke sebuah yayasan budaya, dan kami bertiga hanya ditinggali masing-masing 1 miliar rupiah. Bima menatap adiknya dengan kaget. Kenapa kamu tidak bilang sebelumnya? Mau bilang apa? Rina tertawa histeris. Bahwa ibu kita tercinta tidak mau memberikan uang kepada anak-anaknya sendiri dan memberikan semuanya kepada orang asing? Bahwa pengabdian kita selama bertahun-tahun sia-sia? Melihat Rina yang hancur, aku sadar betapa mengerikannya ibu mertuaku. Ia menjalin jaring kendali dari uang dan apartemen, mempermainkan anak-anaknya seperti boneka, tetapi tidak pernah benar-benar berniat memberikan apapun pada mereka. Dalam perjalanan pulang, Bima tiba-tiba berkata, aku tidak jadi pergi. Apa? Aku mengerem mendadak. Aku tidak bisa pergi di saat seperti ini, katanya dengan sedih. Bagaimanapun juga, dia ibuku. Aku menarik napas dalam-dalam, menahan amarah yang mulai naik. Jadi, kesepakatan kita batal lagi? Tidak, hanya ditunda. Mohon Bima. Begitu ibu. Begitu beliau tiada. Kita. Bima. Potongku. Aku memberimu 3 hari. Jika kamu memutuskan untuk tinggal, aku akan pergi sendiri. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi. Pemandangan di luar jendela berubah dengan cepat, seolah kepercayaan yang telah kami bangun dengan susah payah hancur di depan mata. Selama 3 hari berikutnya, Bima setiap hari pergi ke rumah sakit mengunjungi ibunya, sementara aku terus bersiap untuk pindah. Kami tinggal di bawah satu atap seperti orang asing, hampir tidak berkomunikasi. Pada malam ketiga, Bima akhirnya berkata, Sari, aku memutuskan untuk tinggal. Aku mengangguk dengan tenang. Aku sudah menduganya. Kamu tidak mengerti. Ia memegangi kepalanya dengan sedih. Aku tidak bisa membiarkannya pergi sendirian. Aku ini anaknya. Aku mengerti. Aku meletakkan kardus yang kupegang. Dan aku menghormati pilihanmu. Aku akan pergi besok. Bima tiba-tiba menangis. Maafkan aku. Maaf. Aku janji, begitu ibu. Begitu beliau tiada, aku akan langsung menyusulmu. Tidak perlu, kataku pelan. Bima, ayo kita cerai. Kata-kata itu, seperti tombol mute, menghentikan tangisan Bima. Ia menatapku dengan tak percaya. Apa? Apa katamu? Hanya karena aku ingin bersama ibuku di hari-hari terakhirnya. Bukan, aku menggelengkan kepala, karena kamu sekali lagi menempatkanku di posisi kedua. Di hatimu, aku akan selalu menjadi nomor 2. Itu tidak adil, protesnya. Ibu sedang sekarat. Ini situasi khusus. Bima, aku menatap matanya dengan tenang. Tahu kenapa aku bersikeras untuk bercerai? Aku tidak mau anakku mengulangi tragedimu. Maksudmu? Kamu 35 tahun hidup di bawah kendali ibumu, dan sampai sekarang belum benar-benar mandiri, kataku, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Aku tidak mau anakku punya ayah yang selamanya hidup di bawah bayang-bayang ibunya, selamanya bimbang,
dan selamanya menempatkan istrinya di posisi kedua. Bima membeku, seolah disambar petir. Kata-kataku kejam, tetapi benar. Beri aku satu kesempatan lagi, ia memohon dengan suara serak. Aku sudah memberimu terlalu banyak kesempatan. Aku berbalik ke kamar tidur. Besok aku akan pindah ke tempat Kartika. Surat cerai akan dikirim oleh pengacara. Malam itu, aku tidur di kamar tamu, dan Bima menghabiskan malam di ruang keluarga. Saat fajar, aku melihatnya tertidur, menunduk di atas meja. Di wajahnya ada jejak air mata. Aku diam-diam mengemasi barang-barang terakhir, tidak membangunkannya. Sebelum pergi, aku meninggalkan sebuah catatan, Bima, terima kasih sudah mencintaiku. Semoga kamu bahagia. Kartika sama sekali tidak terkejut saat aku muncul di ambang pintunya dengan koper. Akhirnya kamu memutuskan untuk bercerai. Aku meletakkan koper. Tiba-tiba kepalaku pusing. Kamu kenapa? Kartika menopangku. Kamu pucat sekali. Mungkin hanya lelah belakangan ini. Aku memaksakan senyum, tetapi kemudian merasa mual dan berlari ke kamar mandi. Kartika berdiri di ambang pintu, ekspresi khawatirnya berubah menjadi dugaan. Sari, jangan-jangan kamu. Aku melihat diriku di cermin. Wajah pucat, lingkaran hitam di bawah mata, dan kemudian aku ingat, menstruasiku sudah terlambat 2 minggu. 1 jam kemudian, 2 garis di alat tes kehamilan memastikan dugaan kami. Aku hamil lagi. Kapan ini terjadi? Tanya Kartika tercengang. Mungkin bulan lalu. Aku mengelus perutku yang rata, tersenyum pahit, betapa ironisnya. Baru saja memutuskan untuk bercerai. Kamu akan memberitahu Bima? Aku menggelengkan kepala. Belum. Aku akan urus perceraian dulu. Hari itu juga, aku pergi ke klinik untuk pemeriksaan. Dokter mengatakan kali ini aku mengandung anak kembar, dan kondisiku tidak terlalu baik. Perlu istirahat. Anda sudah pernah keguguran, jadi lebih baik kurangi stres kerja, kata dokter dengan serius. Keluar dari ruangannya, aku, seperti dalam mimpi, berjalan ke bangsal onkologi. Melalui kaca di pintu kamar, aku melihat Bima sedang menyuapi ibu mertuaku sup dengan sendok, hati-hati, penuh perhatian. Ibu mertuaku terlihat lebih kurus, tetapi tatapannya tetap tajam. Aku tidak masuk, berbalik, dan meninggalkan rumah sakit. Di dalam lift, aku mengelus perutku dan membuat keputusan. Aku akan melanjutkan proses perceraian, tetapi untuk sementara tidak akan memberitahu Bima tentang kehamilan ini. Aku butuh waktu dan ruang untuk memikirkan masa depan. Seminggu kemudian, aku secara resmi pindah ke kota baru. Pak Suryo, seperti yang dijanjikan, mengizinkanku bekerja dari jarak jauh. Surat cerai tiba melalui pos. Bima menandatanganinya, tetapi melampirkan surat putus asa yang memintaku untuk berpikir sekali lagi. Aku menjawab, mual di pagi hari semakin parah, dan aku menghabiskan seluruh energiku untuk bekerja dan melawannya. Tidak ada tenaga untuk hal lain. Sebulan kemudian, sebuah panggilan malam mengganggu ketenanganku. Sari. Suara Bima di seberang hampir tidak bisa dikenali, serak dan patah. Ibu. Ibu meninggal. Aku menggenggam telepon erat-erat, tidak tahu harus berkata apa. Dari seberang terdengar isak tangis tertahan. Hatiku sesak, seolah diremas tangan tak terlihat. Kapan pemakamannya? Akhirnya aku bertanya pelan. Lusa. Isak Bima. Sari, bolehkah aku bertemu denganmu? Sekali saja. Aku melihat perutku yang sudah mulai membesar dan menghela napas. Baiklah. Setelah menutup telepon, aku mendekati cermin dan mengelus perutku. Anak kembar ini begitu tak terduga, sebuah lelucon takdir yang kejam. Aku tidak tahu apakah harus memberitahu Bima, apakah kami masih punya kesempatan. Tapi satu hal yang ku tahu pasti. Aku tidak akan membiarkan anak-anakku mengulangi tragedinya. Apapun keputusan yang kuambil, aku akan melakukan segalanya agar mereka tumbuh dalam suasana cinta dan hormat, bukan kontrol dan manipulasi. Sehari sebelum pemakaman ibu mertuaku, aku kembali ke kota yang penuh kenangan. Kartika bersikeras untuk ikut, khawatir perasaanku akan membahayakan bayi-bayiku. Kamu yakin tidak akan memberitahu Bima tentang kehamilanmu? Tanyanya pelan di dalam kereta cepat, aku menggelengkan kepala. Akan kuberitahu setelah pemakaman. Pemandangan di luar jendela berubah dengan cepat, seolah hubungan kami dengan kota ini semakin menjauh. Kami langsung menuju rumah duka. Ruang persemayaman dihias sederhana. Di tengah ada foto ibu mertuaku. Ekspresi wajahnya yang tegas masih sama. Bima berlutut di depan foto. Punggungnya bungkuk seperti orang tua. Rina dan kakak sulungnya berdiri di sampingnya. Di wajah mereka lebih terlihat kelelahan daripada kesedihan. Sari. Bima melihatku.
Matanya sejenak berbinar, tetapi kemudian meredup. Terima kasih sudah datang. Aku mengangguk, mendekat, dan membungkuk 3 kali di depan foto. Melihat wajah yang akrab sekaligus asing itu, aku merasakan ketenangan yang aneh. Semua kebencian dan sakit hati seolah lenyap bersama kematian orang ini. Sebentar lagi notaris akan datang, membacakan surat wasiat, bisik Rina padaku. Ibu berubah pikiran sebelum meninggal, tidak jadi memberikan semuanya ke yayasan. Ini mengejutkanku. Ibu mertuaku mengubah keputusannya di saat-saat terakhir. Tak lama kemudian, seorang pria paruh baya berjas masuk ke ruangan, memperkenalkan diri sebagai notaris. Semua orang berkumpul di sebuah ruangan kecil. Suasana menjadi tegang. Sesuai dengan wasiat terakhir almarhumah Ibu Ratna Susanti, notaris itu membetulkan kacamatanya. 8 unit apartemen yang menjadi miliknya didistribusikan sebagai berikut. Kepada putra sulung, Bapak Andi Pratama, 3 unit apartemen. Kepada putri sulung, Ibu Rina Astuti, 3 unit apartemen. Kepada putra bungsu, Bapak Bima Susanto, 2 unit apartemen. Ruangan menjadi riuh. Ini sepenuhnya bertentangan dengan ancaman ibu mertuaku untuk mengambil kembali apartemen dari Bima. Namun, notaris itu meninggikan suaranya, ada satu syarat tambahan. Semua orang langsung terdiam. Putra bungsu, Bapak Bima Susanto, dapat mewarisi kedua apartemen ini hanya jika ia mempertahankan pernikahannya dengan Ibu Sari Wulandari. Dalam kasus perceraian, properti tersebut secara otomatis beralih menjadi milik putri sulung, Ibu Rina Astuti. Kata-kata itu meledak di ruangan seperti bom. Bima melompat. Ini tidak masuk akal. Notaris itu dengan tenang menyodorkan dokumen kepadanya. Semuanya tertulis dengan jelas di sini. Silakan dibaca. Aku duduk di tempatku, memahami rencana ibu mertuaku. Bahkan setelah kematiannya, ia mencoba mengendalikan pernikahan putranya dengan menggunakan harta. Ini adalah penghinaan terbesar bagiku. Saya tidak bisa menerima ini. Aku berdiri. Suaraku jelas dan tegas. Bima, 2 apartemen itu bisa kamu ambil. Aku nih membutuhkannya. Sari. Bima menatapku dengan sedih. Aku mengeluarkan setumpuk kertas dari tasku. Ini surat cerai. Aku sudah menandatanganinya. Kamu bisa menandatanganinya kapan saja, dan itu akan berlaku. Setelah mengatakan itu, aku keluar dari ruangan. Kartika bergegas mengikutiku, menopang tubuhku yang gemetar. Jahat sekali dia, Kartika mengertakkan gigi. Bahkan setelah mati masih mencoba memanipulasi kalian. Aku menggelengkan kepala. Aku malah merasa lega. Biarkan dia melakukan apa yang dia mau. Aku tetap akan bercerai. Kami baru saja akan pergi ketika Bima menyusul kami. Sari, tunggu. Ia terengah-engah, menghalangi jalanku. Di tangannya ada surat wasiat itu. Aku tidak akan menerima syarat ini. Aku nih butuh apartemen, tapi aku tidak bisa kehilanganmu. Aku menatap matanya yang memerah. Aku melihat ia sangat kurus, di rambutnya muncul uban. Aku bisa membayangkan betapa berat bebannya. Bima, kataku pelan. Masalah kita tidak pernah tentang apartemen. Aku tahu, potongnya dengan putus asa. Aku terlalu lemah. Selalu menempatkan ibu di posisi pertama. Tapi aku sangat menyesal. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku menarik napas dalam-dalam dan akhirnya memutuskan untuk memberitahunya yang sebenarnya. Aku hamil. Kembar. Wajah Bima membeku. Ia membuka dan menutup mulutnya seperti ikan yang terdampar. Kapan? 3 bulan. Aku ingin memberitahumu setelah pemakaman. Bima tiba-tiba berlutut di depan semua orang. Ia memeluk pinggangku. Sari, demi anak-anak kita, beri kami satu kesempatan lagi. Aku bersumpah, aku akan berubah. Pemandangan ini menarik perhatian orang yang lewat. Kartika dengan canggung minggir, dengan tatapan berkata, putuskan sendiri. Bima, bangun. Jangan begini. Aku mencoba mengangkatnya. Tidak, sebelum kamu setuju, aku tidak akan bangun. Ia seperti anak kecil yang keras kepala. Sari, aku mencintaimu. Aku salah. Melihatnya, aku tiba-tiba teringat selembar kertas misterius di dompetku. Seperti dalam mimpi, aku mengeluarkannya dan menyodorkannya padanya. Lihat. Kamu kenal ini. Bima dengan bingung mengambil kertas itu, melihatnya, dan tiba-tiba matanya terbelalak. Ini kata sandi brankas bank ibu. Dari mana kamu dapat? Aku tahu, jawabku jujur. Aku menemukannya di kantor saat mengemasi barang. Bima melompat, seolah memegang pelampung penyelamat. Ikut aku. Ibu punya brankas di bank. Dia selalu merahasiakannya. Mungkin ada sesuatu yang penting di sana. Setengah jam kemudian,
kami berdiri di depan ruang penyimpanan bank. Seorang petugas, setelah memeriksa surat wasiat dan KTP Bima, mengantar kami ke sebuah brankas kecil. Bima memasukkan angka-angka itu, dan brankas terbuka dengan bunyi klik. Di dalamnya hanya ada sepucuk surat dan sebuah flash drive. Surat itu ditujukan kepada Bima. Bima anakku, jika kamu membaca surat ini, berarti ibu sudah tiada. Kata sandi brankas ini ibu minta notaris untuk menuliskannya di balik salinan wasiatmu, tapi sepertinya dia lupa memberitahumu. Ibu tahu kamu marah pada ibu. Membenci karena ibu mengendalikan hidupmu, tapi semua yang ibu lakukan adalah untuk kebaikanmu. Sari itu bukan pasangan yang cocok untukmu. Dia terlalu kuat dan cepat atau lambat akan menghancurkanmu. Di dalam flash drive ini ada foto-fotonya dengan bosnya, Pak Suryo. Ibu menyewa seseorang untuk mengikutinya. Ancam dia dengan ini agar dia setuju untuk bercerai. Kalau tidak, publikasikan. Ingat, kamu akan selalu menjadi anak baik ibu. Tangan Bima, setelah selesai membaca surat itu, gemetar. Aku mengambil surat itu, membacanya, dan yang mengejutkan, aku tetap tenang. Kebencian ibu mertuaku tidak bisa lagi menyakitiku. Foto-foto ini pasti palsu, kata Bima tanpa daya. Kita lihat saja, usulku dengan dingin. Petugas bank menyediakan laptop. Saat kami memasukkan flash drive, di layar memang muncul beberapa foto di mana aku dan Pak Suryo sedang berbincang akrab di sebuah restoran. Sudut pengambilan gambarnya dipilih sedemikian rupa sehingga terlihat mencurigakan. Tapi aku tahu itu hanyalah makan malam bisnis biasa. Ini fitnah. Bima dengan marah menggebrak meja. Bagaimana bisa ibu? Aku justru tertawa. Sekarang kamu mengerti kenapa aku bersikeras untuk bercerai? Bima, bahkan setelah meninggal, ibumu mencoba mengendalikanmu dan menabur perselisihan di antara kita. Bima, seperti balon kempes, ambruk di kursi dan menangis. Maafkan aku, maaf. Keluar dari bank, Bima mematahkan flash drive itu menjadi dua dan membuangnya ke tempat sampah. Kami berjalan di jalan dalam diam. Sari, akhirnya ia memecah keheningan. Aku tidak akan memintamu untuk memaafkan ibuku atau aku. Tapi tolong, beri anak-anak kita kesempatan untuk memiliki keluarga yang utuh. Aku berhenti dan menatap pria yang telah kucintai selama 8 tahun. Bima, keluarga yang utuh bukanlah yang memiliki seorang ayah, tetapi yang memiliki cinta. Bisakah kamu menjamin bahwa kamu tidak akan pernah lagi terpengaruh oleh ibumu? Aku bersumpah, katanya dengan putus asa. Aku tidak butuh apartemen-apartemen itu. Ayo kita pergi dari sini dan mulai semuanya dari awal. Melihat matanya yang memohon, aku ragu. Logika berbisik jangan menyerah, tetapi dua anak di dalam diriku membuatku bimbang. Aku butuh waktu untuk berpikir, akhirnya aku berkata, kita bicara setelah pemakaman. Pemakaman ibu mertuaku berlangsung sederhana, tidak banyak orang yang datang. Aku berdiri di barisan belakang dan melihat ketiga anaknya menangis di dekat makam. Betapapun tiraninya dia, bagi mereka kematiannya adalah akhir dari sebuah era. Setelah pemakaman, Rina tiba-tiba mendekatiku. Sari, bisa bicara sebentar? Ia membawaku ke samping dan mengeluarkan sebuah album foto tua dari tasnya. Aku menemukannya saat membereskan barang-barang ibu. Kurasa kamu harus melihat ini. Di dalam album itu hanya ada foto-foto masa kecil Bima. Yang mengherankan, hampir di semua foto ia berdiri di sudut atau di barisan belakang, sementara ibu mertuaku selalu memeluk putra sulungnya, atau Rina. Ibu selalu lebih menyayangi Mas Andi dan aku. Rina tersenyum pahit, dan Bima hanya dimanfaatkan. Aku baru sadar belakangan ini. Kita semua seumur hidup adalah bonekanya. Melihat-lihat album itu, aku memahami asal-usul karakter Bima. Seorang anak yang selalu mendambakan kasih sayang ibu tetapi tidak mendapatkannya, tumbuh menjadi pribadi yang tidak percaya diri dan lemah. Sari, Rina tiba-tiba memegang tanganku. Bima sangat mencintaimu. Selama ibu sakit, dia menangis setiap malam. Bukan karena ibunya sekarat, tetapi karena dia takut kehilanganmu selamanya. Aku menutup album, tidak menjawab apa-apa. Hubungan tidak bisa bertahan hanya karena kasihan, tetapi kata-kata Rina tentu membantuku lebih memahami Bima. Kembali ke kota baruku, aku tenggelam dalam pekerjaan. Pak Suryo, setelah mengetahui kehamilanku, dengan sukarela mengurangi bebanku, tetapi tetap mempertahankan posisi direktur kreatif. Bima datang menemuiku setiap minggu, membawa bahan makanan, perlengkapan bayi. Ia tidak berbicara tentang rujuk, hanya merawatku. Perlahan-lahan, aku melihat perubahannya. Ia tidak lagi bimbang. Ia punya pendapat sendiri. Ia bahkan beberapa kali menolak permintaan bantuan keuangan dari Rina. Aku sekarang mengerti, katanya padaku suatu hari. Dalam keluarga yang sebenarnya, kita tidak saling mengontrol dengan uang.
Aku sudah bilang pada Rina dan Mas Andi, sekarang masing-masing urus diri sendiri. Melihat matanya yang tegas, es di hatiku mulai mencair. Mungkin, setelah semua cobaan ini, Bima benar-benar telah dewasa. Pada bulan kelima kehamilan, perutku sudah terlihat jelas. Hari itu Bima menemaniku USG, di layar terlihat jelas dua manusia kecil. Ini laki-laki. Dan ini perempuan, dokter tersenyum, berkembang dengan baik. Bima memegang tanganku dan menangis seperti anak kecil. Sari, terima kasih atas kesempatan ini. Melihat air matanya yang tulus, aku akhirnya membuat keputusan. Setelah anak-anak lahir, kita bisa mencoba memulai semuanya dari awal, tetapi dengan beberapa syarat. Bima mengangguk dengan antusias. Sebutkan saja. Syarat apapun. Pertama, kita tidak akan pernah memiliki urusan keuangan dengan kerabat ibumu. Kedua, pendidikan anak-anak adalah keputusan kita bersama tanpa campur tangan dari luar. Ketiga, aku menarik napas dalam-dalam, jika suatu hari kamu mengecewakanku lagi, aku akan segera membawa anak-anak dan pergi selamanya. Aku janji. Semuanya aku janji. Bima memelukku erat-erat. Sari, aku bersumpah, seumur hidupku aku akan menebus kesalahanku padamu dan anak-anak. Maka, 3 bulan sebelum anak-anak lahir, kami menikah lagi. Tanpa pesta, hanya kembali menjadi keluarga. 2 apartemen yang ditinggalkan ibu mertuaku, Bima bersikeras untuk menjualnya. Dengan uang itu, kami membeli sebuah rumah di lingkungan yang baik di kota baru kami. Sertifikatnya hanya atas namaku. Aku berutang padamu, katanya. Pada hari kelahiran si kembar, Bima menghabiskan sepanjang malam di depan ruang bersalin. Ketika aku dibawa keluar, ia tidak berlari untuk melihat anak-anak, tetapi yang pertama kali ia datangi adalah tempat tidurku. Bagaimana? Sakit? Tanyanya dengan mata memerah. Suaranya bergetar. Gestur sederhana itu meyakinkanku bahwa perubahannya nyata. Di hati Bima, aku akhirnya menjadi nomor 1. Kami menamai putra kami Seno dan putri kami Wulan, mengambil makna dari matahari dan bulan, cahaya dan keindahan, semua yang tidak kami miliki di masa kecil kami, tetapi ingin kami berikan kepada anak-anak kami. Pada hari kepulangan dari rumah sakit, Kartika datang membantu. Melihat Bima dengan hati-hati meletakkan bayi-bayi di kursi mobil, ia berbisik di telingaku, sepertinya kamu mengambil keputusan yang tepat. Aku tersenyum, tidak menjawab apa-apa. Dalam hidup tidak ada keputusan yang benar-benar tepat. Hanya ada pilihan yang terus-menerus kita perbaiki. Tetapi saat itu, melihat Bima dengan lembut menenangkan putrinya yang menangis, aku merasakan ketenangan dan kepuasan yang telah lama terlupakan. Mungkin, inilah makna keluarga. Bukan tentang tidak adanya konflik, tetapi tentang setelah semua badai, tetap memilih satu sama lain dan tumbuh bersama. Pada ulang tahun kedua si kembar, kami mengadakan pesta kecil di taman rumah baru kami. Seno dan Wulan, dengan baju monyet kembar bergambar beruang yang kujahit sendiri, dengan canggung berlarian di rumput mengejar balon. Tawa mereka terdengar seperti lonceng. Sayang, ayo potong kuenya, panggil Bima dari teras. Di pangkuannya duduk Wulan, yang sudah meraih-raih hiasan krim mawar di kue. Kartika, dengan kamera di tangannya, mengabadikan momen itu, sambil mengagumi, siapa yang sangka 4 tahun lalu, saat kalian diambang perceraian, sekarang menjadi keluarga teladan. Aku tersenyum dan menggelengkan kepala. Pandanganku terpaku pada Bima yang sedang bermain dengan anak-anak. Sinar matahari yang menembus dedaunan dengan lembut menyinari wajahnya. Selama 4 tahun ini, ia benar-benar banyak berubah. Bukan lagi anak mama yang lemah, tetapi seorang suami dan ayah yang percaya diri dan bertanggung jawab. Bunda, Seno, dengan sempoyongan, berlari ke arahku dan menyodorkan setangkai bunga liar kecil. Aku membungkuk, mengambil bunga itu, dan mencium pipinya yang beraroma rumput. Kebahagiaan saat itu begitu nyata, hampir membuatku lupa pada luka masa lalu. Setelah pesta, setelah menidurkan anak-anak, aku dan Bima duduk di beranda dengan cangkir kopi. Angin sore musim panas membawa aroma bunga, dan di kejauhan lampu-lampu kota berkelip seperti bintang. Oh ya, tiba-tiba Bima teringat sesuatu. Kemarin Rina telepon, katanya rumah tua mereka di desa juga kena proyek redevelopment. Lagi? Aku mengangkat alis dengan kaget. Keluargamu benar-benar beruntung soal ini. Bukan yang 8 apartemen itu, Bima tersenyum. Ini rumah tua peninggalan kakek dari pihak ayah. Sudah lama kosong, dan sekarang di sana sedang ada perluasan kota baru, jadi masuk dalam zona itu. Dan bisa dapat berapa? Mungkin beberapa apartemen atau kompensasi. Bima mengangkat bahu. Rina bertanya apakah kita mau bagian kita. Aku bilang, biar kamu yang putuskan. Perhatian ini menghangatkanku. Sekarang Bima memberiku hak untuk membuat keputusan dalam keluarga.
Ia tidak memutuskan sendiri atau berkonsultasi dengan kerabatnya. Berikan saja pada Rina, kataku setelah berpikir. Dia kesulitan setelah bercerai, membesarkan anak sendirian. Bima mengangguk dan langsung mengirim pesan kepada adiknya. Melihat ketegasannya, aku teringat pria bimbang 4 tahun yang lalu. Waktu memang bisa mengubah orang. Pada hari Senin, dalam perjalanan ke kantor, seorang gadis di resepsionis menghentikanku. "Ibu Sari, ada tamu, Pak Anton," katanya teman lama. Aku dengan bingung pergi ke ruang rapat. Membuka pintu, aku melihat punggung seorang pria yang berpakaian rapi. Ketika pria itu berbalik, aku sejenak tercengang. Itu adalah Anton, arsitek yang pernah memberiku dukungan di saat-saat tersulit 4 tahun lalu. "Anton?" Aku tergagap kaget. "Kenapa Anda di sini? Lama tidak bertemu, Bu Sari." Ia tersenyum dan mengulurkan tangan. "Saya baca di berita Anda memenangkan penghargaan Creator of the Year. Kebetulan sedang dinas di kota Anda, jadi saya mampir. Maaf kalau lancang." Tangannya hangat dan kering, dan tatapannya sama jernih dan tulus seperti 4 tahun lalu. Setelah makan malam bisnis itu, kami beberapa kali bertukar surel, tetapi kemudian aku hamil, melahirkan, dan komunikasi perlahan terputus. "Kudengar Anda sudah menjadi ibu." Anton menyodorkan sebuah kotak cantik. "Ini hadiah untuk anak-anak." Di dalam kotak ada 2 gembok perak kecil, jimat keberuntungan buatan tangan yang halus. "Wah, ini terlalu berlebihan, aku merasa malu." "Tidak apa-apa," katanya. "Sebenarnya saya juga datang dengan tawaran bisnis." Ternyata ia telah membuka biro desainnya sendiri. Dan baru-baru ini mereka memenangkan proyek besar sebuah pusat kebudayaan yang membutuhkan branding lengkap dari perusahaan kami. "Saya langsung teringat Anda," kata Anton dengan tulus. "Ide-ide Anda selalu tepat sasaran." Kami mengobrol, dan waktu berlalu dengan cepat. Saat aku mengantarnya keluar, Anton tiba-tiba bertanya, "Suami Anda tidak menyakiti Anda lagi kan?" Pertanyaan tak terduga itu membuatku sejenak bingung. Lalu aku sadar, ia ingat bagaimana aku menceritakan krisis keluargaku 4 tahun lalu. Dia sangat perhatian. Aku tersenyum dan menunjukkan cincin kawin di jariku. "Kami sangat bahagia sekarang." Anton terlihat lega sekaligus sedikit kecewa. "Yah, itu yang terpenting. Semoga kalian bahagia selamanya." Mengantarnya dengan pandanganku, aku merasakan sedikit getaran. Jika aku tidak memberi Bima kesempatan terakhir, akan seperti apa hidupku sekarang? Mungkin aku akan bersama pria seperti Anton. Tetapi dalam hidup tidak ada jika, dan aku tidak menyesali pilihanku. Pulang ke rumah, aku menceritakan tentang proyek Anton kepada Bima. Ia tidak cemburu, malah aktif mendukung. "Kesempatan bagus. Mau aku ambil cuti beberapa hari, menjaga anak-anak?" "Tidak perlu." Aku mencium pipinya. "Proyeknya baru mulai bulan depan, kebetulan ibuku akan datang membantu." "Ya, ibuku sekarang sering menginap di rumah kami." Berbeda dengan ibu mertuaku, ia sangat menghormati gaya hidup kami, dan tidak pernah ikut campur dengan nasihat. Bima juga sangat menyayanginya dan sering berkata, "Beginilah seharusnya seorang ibu." Pada akhir pekan, kami membawa anak-anak ke kebun binatang baru. Wulan sangat menyukai flamingo, dan tidak mau beranjak dari kandangnya. Seno sangat senang dengan gajah dan dengan lucu menirukannya, membuat orang-orang di sekitarnya tertawa. "Ayah, gendong," Wulan mengulurkan tangan mungilnya. Bima langsung mengangkatnya ke pundaknya. Melihat pemandangan idilis ini, aku tiba-tiba teringat ibu mertuaku. Apa yang akan ia pikirkan jika melihat ini? "Mikirin apa?" Bima dengan tangan yang bebas merangkul pinggangku. "Ibumu," jawabku jujur. "Kalau dia tahu betapa bahagianya kamu sekarang, apa dia akan menyesali perbuatannya padaku?" Bima terdiam, lalu berkata pelan, "Ibuku seumur hidupnya tidak tahu cara mencintai. Tapi justru karenanya, aku sadar betapa aku harus menghargai kalian, istri dan anak-anakku." Jawaban itu membuat mataku perih. Benar. Setelah melalui kegelapan, kami belajar untuk menghargai terang. Dalam perjalanan pulang, anak-anak tertidur di kursi mobil mereka. Di lampu merah, Bima tiba-tiba memegang tanganku. "Sari, terima kasih sudah memberiku kesempatan untuk memulai semuanya dari awal." Aku meremas tangannya sebagai balasan, tidak mengatakan apa-apa. Matahari terbenam mewarnai langit dengan warna keemasan, seperti pernikahan kami yang bangkit dari abu, hangat dan cerah. Malam harinya, setelah menidurkan anak-anak, aku duduk di depan komputer mempersiapkan proposal untuk proyek Anton. Ada surel baru. Rina mengirim beberapa foto. Itu adalah foto-foto rumah tua di desa sebagai kenang-kenangan sebelum dihancurkan. Melihat-lihat foto-foto lama itu, aku melihat wajah yang kukenal di salah satunya. Foto ibu mertuaku saat muda.
Di sebelahnya bukan ayah mertuaku, tetapi seorang pria yang tidak kukenal. Mereka berdiri berpelukan. Jelas sekali mereka akrab. Tetapi yang lebih mengejutkanku adalah fitur wajah pria itu sangat mirip dengan fitur wajah Bima. Aku menunjukkan foto itu kepada Bima. Ia tercengang. Siapa ini? Aku belum pernah melihat foto ini. Di baliknya ada tanggal. 2 tahun setelah kematian ayah mertuaku, saat Bima berusia 3 tahun. Jangan-jangan, wajah Bima pucat. Aku bukan anak kandung ayahku. Penemuan tak terduga ini membuat kami tidak bisa tidur semalaman. Keesokan harinya, Bima melakukan tes DNA, dan hasilnya menunjukkan bahwa hubungan darahnya dengan kakak sulungnya hanya 25%. Mereka adalah saudara seibu, tetapi berbeda ayah. Ketika kebenaran terungkap, Bima, yang mengejutkan, menjadi lebih tenang. Sekarang aku mengerti kenapa ibu selalu lebih menyayangi Mas Andi. Di matanya, aku mungkin adalah sebuah kesalahan. Aku memeluknya erat-erat, tidak bisa berkata apa-apa karena ikut merasakan sakitnya. Sikap dingin dan kontrol ibu mertuaku terhadap Bima akhirnya menemukan penjelasannya. Ia melampiaskan rasa malu dan sakit hatinya atas hubungan di luar nikahnya pada seorang anak yang tidak bersalah. Sekarang tidak penting lagi, Bima mengusap air matanya. Aku punya kalian, istri dan anak-anakku. Itu sudah cukup. Sebulan kemudian, kami pergi ke kampung halaman mereka untuk mengurus kompensasi rumah tua. Berdiri di depan rumah reyot yang akan segera dihancurkan, Bima terdiam lama. Tempat ini menyimpan terlalu banyak kenangan pahitnya, tetapi juga membuatnya menjadi dirinya yang sekarang. Ayo kita pergi, akhirnya ia berkata. Masa lalu adalah masa lalu. Saat menandatangani dokumen, Rina bersikeras untuk memberikan setengah kompensasi kepada kami. Kami tidak bisa menolak dan memutuskan untuk menggunakan uang itu untuk mendirikan yayasan pendidikan untuk membantu anak-anak dari keluarga tidak utuh. Di dalam kereta cepat dalam perjalanan pulang, Bima, sambil melihat pemandangan yang berlalu di luar jendela, tiba-tiba berkata, Sari, bagaimana kalau kita punya anak lagi? Aku menatapnya dengan kaget. Kamu serius? Dengan si kembar saja kita sudah repot. Aku ingin merasakan bagaimana rasanya menjadi ayah yang baik sejak anak lahir, ia menjelaskan dengan pelan, bukan seperti aku, yang membawa bayang-bayang keluarganya. Aku memegang tangannya. Kamu sudah menjadi ayah yang baik. Lihat betapa bahagianya Seno dan Wulan. Matanya memerah, ia mengangguk dan, bersandar di bahuku, tertidur. Matahari bersinar melalui jendela, menerangi wajahnya yang tenang dan damai. Melihat pria yang dulu lemah ini, dan sekarang kuat, aku merasakan rasa syukur yang mendalam. Hidup telah memberi kami banyak cobaan, tetapi kami melewatinya dan menjadi lebih baik. Mungkin, inilah makna pernikahan. Bukan menemukan orang yang sempurna, tetapi tumbuh bersama dengan orang yang siap menjadi lebih baik demi dirimu. Kereta melaju ke depan, seperti hidup kami, menuju hari esok yang lebih indah. Matahari di luar jendela menjadi semakin cerah, seolah mengatakan kepada kami, sebanyak apapun badai, jika di hati ada cinta, hari yang cerah akan selalu datang.